Halo semuanya, selamat datang di Dua Paket Panas bersama gue Dimas. Dan gue Zola. Menemani kalian di pekerjaan, perjalanan, dan sambil makan. Oke. Yang ketiga kali ya, baru. Oke guys, hari ini kita punya special guest, Ibu Zola Rehana. Halo. Boleh dikasih tahu bisa nemuin Ibu Zola di mana nih di sosmednya? Boleh cari gue di Instagram @ZolaRehana. Kurang unik Facebook? ya namanya ya. Facebook? Nggak usah. Threads? Kayaknya cuma 3 deh threads gue. Oke. Siap. Aktif ya gue. Instagram aja guys ternyata. Instagram aja. Oke, so topik pembicaraan kita hari ini adalah tentang drama kantor. Jeng. Drama kantor. Gue agak deg-degan dari nontonin episode sebelumnya. Oh? Iya. Yang mana nih? Yang mana? Banyak, karena ada yang kayak agak menjijikan. Oh, oke. Ada yang kayak menegangkan, ada Oke. yang Hari ini semuanya kombinasi. Ada yang menjijikan, ada yang menegangkan, Oke. ada juga yang perdramaan juga. Oke. Jadi lu ada ini nggak, Zol? Pernah ada drama kantor nggak? Drama kantor ya, agak sensitif ya sebenarnya ya, berarti ya. Drama kantor tapi kan banyak ya, bisa dari drama atasan sama kita, bisa ada drama-drama yang lain. Ada kalau misalnya di kantor tuh banyak juga drama perselingkuhan. Wah itu paling parah sih. Iya. Tapi kayak kalau di kantor tuh kayak banyak juga yang tutup mata nggak sih kalau perihal hal kayak gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kayak gue nggak usah spill sih kalau yang drama-drama di kantor gue ya. Iya. Lu masih di kantor lama lu? Udah enggak, gue udah cabut. Kalau yang sekarang nih ya, yang baru gue nggak tahu ya perdramaannya karena kita keep silent aja dulu, kita kayak kerja aja ya. Tapi kalau yang di kantor lama mungkin ada beberapa lah yang gue tahu. Gitu. I see. Kenapa cabut? Kenapa ya? Karena udah lama juga, udah 4 tahun. Kayaknya udah perlu berkembang lagi di tempat yang lain. Anyway, gue juga switch kayak field gue. Gue dulu kan PR kan. Terus sekarang gue di Markom. I see. Jadi kayak berarti lu keluar terus dong? Apa? Lu keluar terus dong, ketemu orang terus gitu? Lumayan. Lebih banyak waktu di PR, tapi karena sekarang di Markom, jadi gue banyak ke event kan. Jadi gue juga tetap keluar dan karena develop event, planning segala macam. Jadi kayak gue lebih seru di sini sih sekarang. Ini diplomatis sekali guys. Diplomatis sekali. Jadi kenapa lu keluar dari kantor lu yang lama? Ya, ini ada perdramaannya atau kenapa nih? Enggak sih. Tapi kayak menurut gue perlu berkembang aja sih. Cuma perlu berkembang. Ya, dan kalau misalnya di kantor lama tuh mungkin gue karena udah 4 tahun juga ya. Jadi udah mulai bosan. Jenuh sama yang kegiatan yang begitu-begitu aja. Gitu. Emang kegiatannya ngapain sampai bosan? Lu mancing nih. Kegiatannya tuh kayak gue datang kayak jam 12:30 gitu kan. Terus 12:30? Bisa. Karena kan gue kan di media kan. Jadi tuh kita lumayan fleksibel working hours-nya. Tapi ya gitu, kalau misalnya satu hari kita ada gabut gitu, bisa jadi besoknya kita bisa pulang tengah malam. Jadi kayak benar-benar nggak fleksibel secara waktu gitu loh. Dan tergantung kebutuhan perusahaan. Betul. Iya. Berarti nggak ada kayak jam work hour yang pastinya gitu? Nggak ada. Mostly ya kalau misalnya daily nggak ada apa-apa. Pagi-pagi tuh gue prefer datang siang sih, kayak after lunch. Anjir enak banget. Lu datang nih ke kantor, terus lu tap in. Iya, tap in kan. Terus duduk, buka laptop, terus yang kayak biasanya gue agak touch up dikit, terus kayak makan apa kita sekarang? Anjir, enak banget ay. Iya gitu. Terus udah nggak ngapa-ngapain? Udah. Ya ada kerjaan, itu paling ya. kayak gitu doang kan. Recheck kerjaan, follow up segala macam. Terus anjir enak banget sih. Iya. Tapi ya gue bisa kebayang sih bosannya sih. Maksudnya kalau gue kayak mostly kerjaannya kayak gitu, pasti kayak anjir otak gue kayak gak stimulus gitu kayak gue. Dan hampir 4 tahun anyway. Iya. So 4 tahun itu lu dari 100% lu kerja 80% lu gabut gitu? Ya enggak dong. Enggak juga. Diplomatis guys. Takut. Enggak. Iya. Jadi apa nih? Ada drama apa nih? Perdramaan kantor. Oke, kita langsung mulai aja ya. Boleh. Karena gue udah penasaran nih sama cerita-cerita lo. Alright, let's go guys. Cerita pertama kita berasal dari subreddit Petty Revenge dengan judul "Gua punya temen serumah yang bikin hancur hidup gua. Gua nggak bisa ngusir dia, so gua bikin hidup dia jadi neraka." Wow. Oke, ceritanya gini. Jadi
Tahun 2008, gue baru aja cerai sama suami gue. Gara-gara dia ketahuan selingkuh berkali-kali dan gue udah capek. Suaminya nih ketahuan selingkuh? Suaminya ketahuan selingkuh. Oke. Ada cewek baru di kantor gue. Kita kasih nama Amy lah. Kebetulan banget gue butuh teman serumah buat apartemen baru. Soalnya gaji gue nggak cukup buat bayar semua tagihannya. Akhirnya kita tinggal bareng dan awalnya damai-damai aja. Gue lagi berusaha move on. Gue udah dapat kerjaan yang bayarannya lebih oke, sering nongkrong sama teman-teman dan gue merasa lumayan dengan hidup gue saat itu. Gue masih muda, single dan gak mau hubungan yang serius. Jadi gue sering punya teman HTS yang suka mampir ke apartemen buat urusan week-week. Oke. Amy kelihatannya oke aja dengan itu. Secara temen gue gak nongkrong di apartemen kita, gak makan makanan kita, gak pakai peralatan rumah tangga kita. So, hubungan gue sama teman gue itu gak berdampak apapun sama si Amy. Oke. Tapi kayaknya dia cemburu gara-gara gue dapet semua perhatian dari cowok-cowok ini dan dia enggak. Dia jadi suka flirting sama teman-teman gue, bahkan sampai nyamperin temen gue ke tempat kerjanya gitu deh. Tapi beneran temen gue nggak ada yang minat sama sekali sama dia. Semua cowok yang pernah mampir, temen atau bukan, langsung nolak dia. Nggak ada yang mau sama dia. Nah, dari situlah masalah mulai muncul. Untuk info tambahan, dia udah beberapa kali nikah. Umurnya lebih tua 13 tahun dari gua. Dan anak-anaknya tinggal sama mantan suami-suaminya. Gapnya jauh juga 13 tahun ya? Iya. Oke. Dia juga lagi pacaran sama orang. Tapi cowoknya itu udah punya pacar. Dan nggak mungkin bakal serius sama dia. Nih red flag banget kan. Gua pun udah nyoba ngingetin dia tentang red flag ini. Tapi dia yakin banget kalau itu adalah cinta. Aduh. Tapi dia ada ekspektasi nggak tuh cowoknya? Ya pasti dong. Iya. Iyalah, masih dipacarin. Nah, terus dia lanjutin. Jelas-jelas udah punya pacar. Jadi gue bingung kenapa Amy berpikir hubungan mereka bisa jadi serius. Anyway, setelah beberapa bulan, gue ketemu seseorang yang pengen serius sama gue. Jadi kita mulai pacaran. Namanya Tom. Gue sama Tom cepat banget jadi serius. Dia tinggal di rumah yang kurang enak. Jadi akhirnya dia pindah buat tinggal bareng gue dan Amy. Ini kejadiannya kira-kira sebulan setelah mereka pacaran. Nah, kita punya kamar masing-masing. Dan Amy punya kamarnya sendiri. Awalnya kita bayar tagihannya tuh 50-50. Tapi kemudian gue sama Tom bayar 66% dan Amy bayar 34% supaya lebih adil. Fair. Kita berbagi dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Setelah Tom tinggal sama kita, Amy jadi suka flirting sama Tom. Knowing dia itu adalah pacarnya si main karakter kita. Dia juga tetap selalu flirting sama semua cowok-cowok yang gua ajak ke apartemen kita. Sama sini mau ya, ini ya. Iya. Tapi tetap nggak ada yang mau sama dia. Semua pada nolak dia dan hal ini bikin tingkah dia semakin ngaco. Dalam beberapa minggu, Amy berubah 180 derajat. Dia nggak mau bayar sewa, nggak mau beli makanan, dan cuman makan apa yang gua sama Tom beli. Dia juga nggak mau cuci piring. Jadi kita punya 2 kucing. Satu kucing itu punya dia dan satu kucingnya punya gua. Dia nggak pernah bersihin pup kucing di kamarnya. Jadi kucingnya suka pup di lantai depan pintu kita. Jorok banget. Tiap hari pas gue pulang kerja, gue selalu nemu pup kucing dengan genangan pipisnya yang tepat di depan pintu kamar gue. Coy, itu kan bau banget. Bau banget cuy. Ini orang sih psycho sih. Kucing gue selalu dikunci di dalam kamar. Dan dia punya perlengkapannya dia sendiri. Jadi pasti bukan kucing gue yang ngelakuin itu. Tiap pagi kejadian yang sama terulang. Setelah dia makan makanan yang dia curi dari gue, dia langsung naruh piring bekas makanan itu di lantai. Dan itu buat kucingnya makan juga. Gila ya. Dia biarin piringnya kayak gitu itu berhari-hari. Kadang-kadang kalau gue nggak beresin, bakal ada beberapa piring di lantai dengan makanan yang udah mulai busuk. Itu sih bikin gak nyaman banget, Parah. Semua piring gue mulai hilang, kecuali piring yang buat kucing. Intinya dia nggak mau cuci piring sama sekali. Dia pakai tisu toilet gue, sabun deterjen gue, bahkan pembalut gue. Ini berlangsung sekitar 2 bulan dan makin lama makin parah. What the fuck? Dia ngambil pembalut gue setiap hari, bahkan ganti beberapa kali sehari. Terus dia buang semua pembalut bekas itu di tong sampah kamar mandi. Nah,
tong sampah kamar mandinya itu jadinya penuh banget sampai tumpah-tumpah ke lantai. Dia biarin aja kayak gitu berhari-hari sampai gua nggak kuat dan akhirnya gua pakai sarung tangan terus ya udah gua yang akhirnya buangin. Gila sih. Itu udah kayak bye, udah bagus banget kan. Di luar nalar. Setiap minggu tong sampahnya tuh membludak dengan sampah dia. Jadi udah beberapa kali gue harus bersihin itu semua sendiri dan itu belum yang paling parah. Wah, gue sih bye banget kalau punya roommate begitu. Kamera DSLR gue yang mahal tiba-tiba hilang. Gue waktu itu hobi fotografi dan impian gue waktu itu adalah jadi fotografer profesional dan punya bisnis fotografi sendiri. Gue sering foto buat temen-temen dan keluarga buat latihan. Suatu hari, gue ambil tas kamera gue dari ruang tamu yang kita pakai bareng. Dan begitu gue angkat, perut gue langsung mules. Lo tau kan kayak gimana rasanya kalau lo sadar sesuatu tuh hilang. Kayak kalau lo dompet lo ketinggalan di mana gitu kayak gitu kan. Handphone. Aduh kayak anjir. Gue gitu banget lagi. Gitu sih. Terus gue buka tasnya dan tada, kameranya udah gak ada. Anjir. Dan itu dia baru sadarnya saat itu? Iya. Itu kamera mahal banget. Buat ukuran gue ya waktu itu lah ya. Dan itu hadiah dari orang tua gue buat graduation gue. Jadi gue bener-bener ngerasa hancur. Gue gak bisa buktiin apa-apa dan gue juga gak tahu kapan kamera itu hilang. Bisa aja pacarnya Amy yang ambil, tapi yang jelas kamera itu ya udah hilang dan gue gak ada buktinya. Dalam hati gue langsung ngomong, fix, si anjing harus gue usir. Gue berubah dari cewek baik jadi psikopat dalam waktu 30 detik. Sorry, dia baik banget sampai bersihin pembaliknya itu gak masuk akal sih. Terus dia bilang, gue bukan tipe yang suka kekerasan dan benci banget sama konfrontasi. Gue juga nggak mau nungguin proses pengusiran resmi, soalnya gue nggak punya duit buat itu. Jadi di sini gue mulai rencanain balas dendam gue. Wah, ini baru seru nih. Tapi emang ribet sih. Kalau misalnya lu harus pakai proses resmi, berarti lu kan harus bikin laporan ke landlordnya dulu. Terus habis itu lu harus bikin laporan ke kantor polisi gak sih? Iya, betul. Iya kan? Iya, di luar tuh jauh lebih ribet. Bahkan even yang punya rumah aja, kalau misalnya setahu gue ya, gue pernah lihat cerita lah yang kayak gitu. Kalau misalnya dia memperbolehkan orang lain untuk tinggal lebih dari 3 bulan, dia nggak boleh usir. Oh gitu? Serius. Gue pernah baca itu di mana gitu, gue lupa. Cuma gitu. Jadi banyak kasus yang kayak ada yang merasa ini rumah dia juga lah, karena dikasih padahal cuma ditumpangin doang. Wah, kayak gitu. Makanya gue tahu sih pasti dia juga ribet lah kayak. Dia mikir kayak udahlah, gimana caranya biar kayak gue bisa ngusir dia nih. Dengan cara yang seru. Terus habis itu dia ngelanjutin. Ada satu info tambahan. Pas gue cerai, si mantan suami pindah tinggal sama mamanya dan gue bawa semua barang dari rumah ke apartemen baru gue ini. Jadi semuanya punya gue dan kontrakannya atas nama gue juga. Oke. Lanjut ke ceritanya. Gue mulai dengan ganti password wifi dan password komputer. Rese banget. Seminggu kemudian, gue minta provider buat cabut kabel di kamarnya dia. Gue beli kulkas kecil buat kamar gue, lemari, dan gue simpen semua makanan dan barang pribadi gue di kamar gue dan bisa gue kunci. Oke. Setiap kali kucingnya pup di lantai, gue ambil pupnya, terus gue gosok-gosok ke gagang pintu kamar dia. Oh my god, effort ya. Effort. Terus tong sampah di kamar mandi yang udah membludak itu gue tuang ke kasurnya si Amy. Anjir, itu frontal banget sih. Iya, tapi gue kalau punya diem gitu loh. Gak sih. Ini orang udah bohot banget cuy. Soalnya udah nyolong, udah kriminal. Iya kan? Anjir. Kalau lu jorok doang ya udahlah gitu kan. Enggak juga sih, enggak yaudah sih. Jorok enggak sih? Joroknya keterlaluan juga. Gue abis ini ada cerita sih, tapi nanti abis ini. Oke. Gue cabut putaran mesin cuci dan mesin pengering. Intinya gue lakuin apa aja yang bisa bikin hidup dia nggak nyaman. Beberapa bulan sebelumnya, Amy pernah pinjem laptop teman kerja kita. Amy akhirnya dipecat. Tapi dia nggak pernah balikin laptopnya. Dan temen kita itu bener-bener butuh laptopnya balik. Mungkin udah ditagih kali sama kantor. Amy cuek aja. Jadi suatu hari pas dia nggak ada di rumah, gue ambil laptopnya dan gue balikin ke temen kita. Oke. Tapi kan itu bukan laptop dia anyway kan. Iya, jadi kayak ya udah bagus dong. Nah dari situ dia bilang, Amy akhirnya panggil polisi dan bilang gue yang nyuri laptopnya dia. Tapi gue jelasin akhirnya nih ke polisinya kalau misalnya emang laptopnya ini tuh bukan punyanya si Amy, jadi gue balikin ke orangnya dan polisinya bilang kayak oh ya udah there's nothing we can do.
Kalau kayak Nyebelin gitu. banget ya? Nyebelin banget cuy. Ini yang pas bitch sih. masalah kamera aja dia nggak laporin ke polisi dong. Giliran punya, ini bahkan bukan punya dia. Gila sih. Gila sih. Terus dia bilang, kejadian itu benar-benar bikin dia benci sama gua. Dia saat ini nggak kerja, jadi dia nggak bisa apa-apa dan dia nggak bisa beli apa-apa juga gitu loh. Dia cuman exist di kamar apartemen kita. Dia sering menghilang nih kalau siang, tapi gua nggak tahu dia kemana. Nah, akhirnya setelah 6 minggu gua siksa, dia akhirnya keluar. Wow. Gila sih. Wow. Gila sih. Awalnya gue sama sekali nggak nyadar dia udah nggak ada. Gue baru ngeh setelah seminggu dia nggak keluar masuk gitu loh dari kamarnya. Mereka tuh nggak ngobrol gitu ya? Wah udah capek kali Zol, iya udah kayak sih. males kali, udah Iya kayak sih. ketemu sama kayak lo perang ya. dingin ya jatuhnya ya. Kalau ketemu udah kayak gitu ya. Oh iya nggak nyaman banget sih sumpah. Males sih. Nah jadi akhirnya gue sama Tom langsung aja bersihin kamarnya si Amy. Di situ gue nemuin baju-baju furniture yang udah hancur. Terus yang paling gokil adalah ada 5 karung super gede yang isinya itu sampah pembalut, makanan basi, dan sampah-sampah jorok lainnya. Gue heran sih bisa gak ada kecoa di kamar dia. Iya. Itu kayaknya kecoa, belatung, fix. Semuanya harusnya tikus sudah ada di situ ya. Iya, fix banget. Itu menjijikan banget. Menjijikan banget sih. Gue jujur kalau misalnya punya temen kayak gini, gue bakal panggil ini anjir Marie Kondo, tau gak? Iya tahu. Gue jadiin kayak satu episode gitu anjir. Lu belajar nih anjir. Iya, gue kasih bukunya nih. Terus gue bilang ini ke Marie Kondo ya kayak, iya yang gak brings me joy itu Amy-nya. Iya. Bukan ininya ya. Dia udah flirty, bitchy banget, jorok, klepto anjir. Iya. Sumpah. Komplit paket komplit. Gue kalau jadi si main karakternya ini, kayaknya dari pertama kali dia udah flirty sama teman-teman gue udah nggak mau sih. Iya sih. Udah itu disrespectful banget kan. Disrespectful banget, apalagi sama cowok sendiri gitu kan. Itu udah. Gue di situ kayak. Mungkin mereka tipe yang kayak nggak enakan gitu, tau gak sih lo? Yang kayak. Mungkin. Ya udahlah. Mungkin dia kayak nggak ngerti, kayak atau mungkinnya gimana gitu. Dan kalau itu sih emang masih bisa ngeles ya kayak enggak kok gue nggak flirty, enggak kok gitu ya. Tapi kalau masalah joroknya juga udah nggak bisa. Nyolong sih udah. Iya, maxi mentok sih nggak bisa sih. Parah sih. Dan dia bisa bertahan berapa bulan tadi? Berbulan-bulan. 6 minggu. Kan? Oh, Amy-nya kan itu yang cabut kan ya. Anjir lah. Gue. Oh maksudnya si ini ya si OP-nya ya. Iya. Si OP-nya nggak tahu sih, dia nggak bilang. Tapi feeling gue sih cukup lama sih. Cukup lama dong. Iya. Gila sih. Lo kalau jadi punya teman kayak gitu gimana deh? Wah. Tapi gue punya Zol. Nanti gue ceritain. Abis ini gue ceritain. Ini tai banget sih. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Terus gue juga menemukan semua piring dan sendok dan utensil semuanya yang hilang. Ternyata semuanya ada di kamarnya dia. Dan itu udah dalam kondisi hancur banget, ada karatan, busuk apa segala macam. Jadi ujung-ujungnya gue mesti buang. Ya udahlah ya. Gue sih juga udah males sih makanya sih. Kayak sakit atau gimana sih, hoarding gitu gak sih? Tahu gak sih yang kayak ngumpul-ngumpulin sampah segala macam? Kayak gitu kali ya? Iya, fix. Atau mungkin ini tahu Zol. Lu tahu gak sih yang tipe orang tuh yang kayak saking dia udah give up on life, terus dia jadi kayak ya udah gitu loh. Kayak nyerah gitu lah. Gue nggak mandi, gue nggak bersih-bersih, gue kayak ya udah. Di Jepang gitu ya. Iya. Serem sih. Terus. Nah, sekitar 6 bulan kemudian, pas gue lagi buka pintu belakang rumah gue nemu kamera gue digantung di gagang pintu. Dan gue yakin banget itu bukan Amy yang balikin. Terus kayak, gila ya? Gila ya tiba-tiba. 6 bulan loh. Feeling gue sih cowoknya sih. Tapi dibalikin. Dengan tadi taruh di gagang pintu. Iya. Mungkin nggak tahu kali ya. Mungkin si Amy yang nyolong terus kayak ketahuan sama cowoknya terus kayak dibalikin lagi. Ini feeling gue sih karma baiknya si Opi sih. Soalnya dia kan ngebalikin laptopnya si temennya. Terus dia bilang, selama 2 tahun setelah itu, setiap gue denger si Amy tinggal sama orang baru, gue langsung kontak mereka dan ngasih foto-foto kamar si Amy. Gue ceritain semuanya dari awal sampai akhir. Nah, suatu kali itu benar-benar bikin Amy kena batunya. Orang yang baru tinggal sama dia kebetulan punya anak kecil. Dan mereka nggak mau ambil resiko. Jadi mereka langsung buang semua barang-barangnya Amy ke depan rumah. Bayangin tuh berantakan kayak apa, gila. Tapi dia nyimpen dendamnya lama ya. Iyalah cuy, gila cowoknya di-flirtingin, dihancurin, makanannya dicolong, nggak mau bayar sewa. Parah sih. Udah deh, akhirnya gue stop setelah itu.
si Amy soalnya tahu kalau misalnya yang nunjukin semuanya ini tuh gua sebenarnya. Jadi gua rasa udah cukup ngasih pelajaran yang keras buat dia. Terus ada editan. Sebelum dia cabut, si Amy bawa kucingnya. Tapi sebelum itu dia lepasin kucing gua keluar. Jadi mana? keluar rumah. Jadi kucing gua sempat hilang selama 10 hari. Bangke emang Rese banget anjir. Rese banget sih. Wah kalau ada orang kayak ngelepasin kucing gua sengaja, wah gila sih, ngajak ribut banget sih. Masalahnya dia juga punya kucing, dia tahu loh rasanya punya hewan peliharaan. Gila sih. Itu udah dendamnya kesumat sih. Udah gak jelas banget tuh Amy. Lu gimana Zal? Saya temen lo ada yang kayak gitu? Ya itu tadi gue sih dari awal pasti dari dia flirty gue udah gak nyaman dan gue bingungnya nggak ada konfrontasi gitu loh dari si Opi-nya. Kayak kalau gue jadi dia dari awal gue udah bilang kali kayak Nyet lo kok deket-deketin cowok lo genit banget ya. Gue udah kayak gitu deh, kayak gue tipikalnya yang komunikasi banget kan. Gue yang kayak ngomong banget gitu loh, gue konfront orang gitu. Terus kalau jorok yang kayak gue bisa lagi kalau di kosan nih, terus ada teman gue even kalau temen gue tuh kayak makan dan berantakan tuh gue langsung cuma ngeliat gini, mereka tuh yang udah tahu kayak iya gue serasa itu kalau di tempat gue sendiri. Jadi kayak gue nggak habis pikir kalau misalnya yang pembalut segala macam itu gue ngamuk. Itu jorok, itu pasti bau banget, Zol. Bau amis kayak darah kotor gitu kan. Jijik banget, nggak bisa banget. Geli banget. Even kayak kadang tuh ya lo kan kalau misalnya naruh barang-barang gitu kan di tempat-tempat tertentu lo udah tahu. Terus kalau misalnya ada orang asing yang ke kamar lu terus pindahin sembarang aja itu udah bete. Iya. Kalau gue ya, gue udah bete kayak. Gue bete sih. Iya kan. Gue bete sih. Kan? Apalagi ini yang kayak ada pup kucing segala macam. Marah gue. Tapi menurut lu dia pantas nggak mendapat apa yang dia terima si Amy ini? Pantas lah, sebenarnya pantas. Tapi kalau udah sampai jangka waktu 2 tahun itu gue kayaknya kalau jadi si Opi-nya ya. Agak berlebihan. Dan kayak lo kok masih put your energy untuk ngasih pelajaran ke orang lain, padahal kayak udahlah you already live in peace juga. Tapi kan. mungkin ini kali Zol, parah banget Zol. Mungkin dia kan nggak bisa menyampaikan dalam bentuk teks gitu loh, perasaan sesungguhnya. Mungkin kebangsatannya si Amy ini tuh juga lebih udah lebih lagi gitu. Benar. Mungkin flirtingnya udah bener-bener yang lu tahu kan yang kayak sampai megang-megang gitu kali. Iya sih, bisa jadi sih. Dan tapi ada benernya juga karena dia prevent supaya nih orang tuh si Amy ini nggak ngelakuin itu ke orang lain. Mungkin gitu. Iya. Selain jadi dendam ya. Ada niatan baiknya. Tapi agak over sih. Iya, 2 tahun sih lama 2 tahun sih. gila sih. Iya, kayak kalau lu putus tuh udah move on, udah ketemu cowok lagi, udah putus lagi. Anjir. Jadi gimana tuh ceritain tadi temen lu? Oh iya, anjir. Jadi ceritanya gini Zal, ini zaman waktu kita masih kuliah dulu. Jadi gue tuh sempat ngontrak di Taman Ubud. Tahu kan lo di belakang situ. Nah, gue sempat ngontrak di situ sama 3 cowok lain. Ini satu rumah cowok semua. Satu temen gue ini, dia tuh punya hobi buat ngoleksi binatang yang random gitu loh. Jadi kayak pertama dia punya otter. Terus dia punya hamster. Terus tiba-tiba dia punya aquascape. Terus habis itu dia punya husky. Dia punya husky. Wow. Nah, cuman itu kayak apa ya? Jadi gini, bedanya dia sama Amy adalah dia tuh nggak jorok di tempat yang komunal, kayak di dapur, di ruang tamu. Dia tuh nggak jorok, tapi dia joroknya di kamarnya dia sendiri. Gue waktu itu kan pernah kan buka kamarnya dia. Anjir, dari lantai sampai kasur semuanya itu penuh dengan tai. Tai otter, tai anjing, tai hamster, itu semuanya udah campur aduk deh. Dia tidur di situ? Enggak, dia biasanya tidur di ruang tamu. Jadi emang kayak mungkin kamarnya buat naro kayak binatangnya dia gitu sih. Cuma saya orangnya nice, orangnya tuh nggak kayak Amy. Kalau Amy kan bitch kan, ini orangnya nice gitu. Maksudnya lu masih bisa kayak ya udah gitu loh. Tapi lu tetap ilfil gak sih? Sekalipun temen lu. Ilfil sih. Iya kan? Tapi kayak udah dibilangin Zol. Jadi sebenarnya kayak dia tuh selalu patternnya gini. Punya binatang, terus kayak dirawat nih, terus bosan, terus kayak abis itu kayak gitu. Jangan kayak gitu ya, Jangan kayak gitu guys, jangan kayak gitu guys. Wah parah banget. Itu yang soal husky itu juga random. Jadi kayak gue lagi kerja kan, terus abis itu gue keluar rumah, terus tiba-tiba kayak, kok gue nemu anjing, nemu, anjir, ini gue nemu husky, terus kayak,
Hah, dari mana? Gak tahu. Tiba-tiba aja muncul di depan jalanan gitu. Terus gue ambil. Terus itu husky-nya bentukannya udah hancur banget sih Zol. Kayak bulunya udah jamuran parah. Nah awalnya emang dirawat beneran. Dibawa ke vet, kayak dicukur, dikasih obat jamur segala macam. Nah cuman mungkin ya seiring berjalannya waktu kan makin lama makin mahal kan ngurusin anjingnya. Dan waktu itu kita masih umur 22. Ya kan? Jadi kayak maksudnya secara finansial kita juga belum mapan gitu loh buat ngurusin kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya anjingnya dikasih ke orang. Untungnya. Otternya juga dikasih orang. Hamsternya mati cuy. Tapi kayak lu mau ngerawat binatang tuh kayak lu harus udah punya plan panjang gitu gak sih? Kayak ngerawat anak lo itu apalagi anjing kan. Itu responsibility mahal. Yang kayak banyak orang kayak oh ya lucu ya melihara kucing gitu misalnya. Terus begitu udah mulai susah ribet nih, urusannya kayak langsung ya udah nggak diurusin. Sakitnya belum. Iya kan? Segala macam. Gue yang paling kesel tuh kalau orang tuh suka ngelepas gitu aja loh. Oh iya. Kenapa nggak lu open adopt ke orang lain gitu kan? Iya. Biar apa? Kayak lu terjamin lah gitu peliharaan lu hidupnya. Anjir. Jadi pernah suatu kali, jadi gini Zol, di kontrakan itu, jadi kamar itu tuh depan-depanan sama ruang kerja. Jadi ini kayak meja-meja komputer gitu kan. Gue tuh awalnya tuh nggak tahu kalau dia jorok. Emang itu nggak ada bau-bau gimana gitu? Nah, sampai itu. Dia lagi kerja kan. Terus mungkin dia kayak lupa nutup pintu kamarnya dia tuh dengan bener gitu. Terus tiba-tiba gue lagi kerja kayak zeng, anjir bobat apaan nih tai. Oh lo ngomong gitu? Iya. Anjir. Anjir apaan nih bobat? Terus kayak pas gue ngadep belakang, iya sorry kok ini apa namanya, kamar gue belum gue rapi. Anjir. Hah, kamar lu bobat anjir. Terus gue buka dong Zol. Oh my god. Terus gue buka, aduh, malu banget tai otter di mana-mana. Gue kayak fuck. Aduh. Malu banget gue jadi malu banget. Tapi untungnya dia gak klepto. Terus dia kayak masih nice kan lu masih nice. Gue masih temenan sama dia sampai sekarang. Oh iya. Dia masih sering kayak main Discord segala macam gitu-gitu. Terus kayak tapi dia sekarang udah gak kayak gitu sih. Untungnya udah gak kayak gitu. Tapi gak tahu deh. Lu sekarang masih kayak gitu. Dia masih kayak gitu aja. Kalau dia nonton. Oh jadi gitu. Dulu gitu. Anjir. Iya. Tapi lu bilangin kayak bersihin lah segala macam gitu. Enggak sih. Soalnya itu kan kamar dia. Iya sih. Iya. Tapi kan baunya ganggu yang lain lah. Mau gimana Zol? Kayak anjir. Lu bertahan aja gitu. Susah cuy. Dibilangin juga susah. Kayak saya waktu itu udah pernah dibilangin. Terus dibersihin. Terus gitu lagi. Emang mungkin belum ada kesadaran untuk rapi-rapi gitu loh. Tapi gue juga punya satu cerita. Tapi ini temennya temen gue sih. Jadi gue punya temen dulu. Semoga sih orangnya gak nonton ya. Tapi ini ya udahlah ya. Kayak gue punya teman dekat. Terus temen gue ini punya temen yang gak terlalu dekat. Tapi karena mereka satu kosan. Jadi ya udahlah main bareng gitu. Gitu doang. Tapi gue sama si anggaplah namanya Titi lah ya. Si Titi ini gue gak dekat. Cuma beberapa kali hangout doang. Nah singkat cerita kayak temen gue mulai ada konflik-konflik lah sama si Titi ini. Temen gue cowok. Terus mereka temenan biasa doang ya. Terus mereka cuma kayak hangout segala macam. Terus berantem sampai pada titik si Titi ini dapat masalah yang lumayan besar dan dia harus cabut dari kosan. Dia harus balik kampung lah intinya. Nah di situ tuh kita tuh awalnya tuh nggak ada yang curiga gimana. Gue juga selama sama si cowok ini. Enggak sih, Titinya ini. Iya. Kita nggak curiga dia segitunya gitu loh. Jadi ketika dia pindah kosan, dia tuh emang orangnya lumayan arogan dan yang kayak lumayan berduit dan apa-apa tuh suruh orang segala macam. Tapi kita tuh tahu kalau dia tuh jorok. Jadi gue pernah sekali. Udah princess jorok lagi. Iya kan aneh kan. Biasanya yang gitu itu rapi, ya kan harum kamarnya gitu. Terus gue pernah sekali ke kamar dia itu pertama kalinya. By the way gue cuma pernah 2 kali doang seumur hidup gue ke kamar dia dan gak pernah lagi. Gue datang dengan banyak banget tumpukan bekas dia makan. Kayak gue gak tahu itu udah berapa hari. Anjing kayak Amy anjir. Iya serius. Dan kamarnya itu kecil ya. Maksudnya kosannya gak terlalu besar gitu loh. Tapi barangnya banyak banget. Terus ada karpet yang kayak gue gak tahu ya itu udah ketumpahan apa aja. Karena even gue gak bisa duduk. Jadi pas gue masuk tuh gue bener-bener yang kayak anjir sorry ya kamar gue berantakan dia bilang gitu. Terus gue yang kayak langsung nyeplos. Gila ini mah bukan berantakan banget coy. Gue mau duduk di mana? Gue langsung gitu. Gue kan kayak ya udah gue nyeplos aja kan. Gitu. Lu tahu nggak yang gue lakukan? Yang bisa gue bersihin kayak botol-botol. Karena kan kalau makanan jijik ya. Makanan tuh kayak gue singkirin pakai kaki-kaki gitu ini loh. Botol plastik kosong gitu ya? Jadi gue nggak tahu kenapa dia nggak punya dispenser. Jadi dia suka beli botol yang 2 liter gitu loh. Iya. Dia suka beli botol yang 2 liter dan itu banyak banget di kamarnya. Anjir. Jadi kayak pemulung. Banyak duit ya. Barang lu juga
oke-oke di kamarnya, barangnya oke-oke kok gitu loh. Terus kayak tapi sampahnya parah banget. Sampai gue kayak tumpuk-tumpukin gitu kan. Buat gue duduk doang ya saat itu, buat gue duduk doang. Terus kayak ya udah gue pikir kejorokannya sampai di situ doang dia. Ya udah kotor gitu kan. Anyway, even kasurnya itu kayak banyak bercak-bercak kayak gitu. Jadi gue sama sekali udah berjamur. Iya, gue nggak tahu ya. Cuma kayak banyak bercak-bercak kayak gitu, gue nggak tahu itu apa, takut. Terus lu dudukin gak kasurnya? Enggak, gue bener-bener apa di kasur aja tiduran kalau capek. Gak usah, nggak apa-apa. Gue kayak gitu aja saking giginya. Aduh sorry banget ya. Kalau gue nggak enak. Terus gue pikir sampai di situ doang kan kejorokannya kan. Sampai pada suatu hari temen gue tuh cerita. Jadi dia kan pindah kan. Dia pindah tanpa membawa barang-barang di kamarnya dia. Jadi kayak banyak banget barang yang dia tinggalin. Baju, celana dalam. Persis sih. Iya, kayak kan? Amy Fix. Terus parah lagi kayak kondom bekas. Oh my god. Fuck. Jadi kan kalau misalnya, nah temen gue ini kan temen deketnya ya. Ya di kosan itu taunya itu teman deket lah ya. Jadi ketika dia pindah tanpa ngomong apa-apa sama ibu kos kayak langsung cabut aja. Temen gue yang ditanya ini barang-barangnya mau diapain. Jadi kayak masih banyak gitu loh yang kayak barang-barang yang nempel di dinding segala macam, rak, terus karpet gitu-gitu. Akhirnya temen gue bantu beresin. Dia masuk ke kamar itu aja tuh udah yang kayak bau gitu kan. Karena kan dia tinggalin gitu aja kan. Terus begitu diangkat kasurnya, lo tahu deh mas. Apa isinya? Banyak banget kecoa yang males banget nih. Ih gue merinding aja. Iya kecoanya banyak banget. Dia bilang, Zol itu kecoa langsung kayak fuck masih hidup. Anjir gue kira mati anjir. Kecoa bekas kondom. Terus kayak bekas botol. Even kayak apa namanya? Yang celana dalam dia segala macam tuh ditinggalin gitu. Fuck you. Gila banget. Anjing. Gila Ibu kosnya gak tahu kan? Ibu kosnya lihat orang beresin bareng sama teman gue. Ibu kosnya ngeliat ada pas beres-beres anjing nih ngeliat kecoa tiba-tiba gitu anjing kayak fuck wow. Gue diceritain kayak wah gila waktu itu gue pernah di situ men kayak gila men. Heboh banget itu ngapain kecoa anjir. Enggak banget tapi kayak enggak bisa pikir banget sih sama orang kayak gitu. Serem ya. Kisah nyata guys. Kisah nyata. Real life di nih gawat lah. Circle gue sendiri gawat banget. Gawat lah. BTW ini namanya bukan asli kan? Apa? Namanya bukan Titi. Bukan dong. Ya kali. Iya. Jadi begitu ceritanya. Tapi so far sih gue gak pernah ketemu orang sejorok itu lagi sih seumur hidup gue. Amin sih mudah-mudahan jangan. Dan untungnya kan itu juga bukan teman gue langsung ya, teman gue jadi kayak ya udah deh gue cukup tahu aja kayak. Gila sih. Ya. Jadi dari kan lu bilang kan lu udah 2 kali tuh ke kamarnya dia. Yang dari yang pertama ke yang kedua itu tuh makin parah atau gimana? Atau sama aja? Sama aja. Tapi kalau misalnya lu kayak berarti kalau sama aja dibuangin dong sebenarnya sama dia? Bukan. Jadi itu kalau misalnya lu ke kamar dia itu sebetulnya penempatannya itu kayak rapi-rapi aja dia. Kayak misalnya rak kosmetik gitu. Kosmetiknya dia tata segala macam, goyong berantakan banget. Yang signifikan itu kayak sampah-sampahnya dia sebetulnya. Sama kayak karpet nih udah banyak kayak tumpahan-tumpahan, gue nggak tahu itu minuman atau apa segala macam, itu nggak dibersihin. Terus kayak spray atau bed cover itu nggak diganti gitu-gitu. Jadi jorok itu lebih yang kayak melekat gitu loh, yang melekat banget gitu. Terus sama yang ya kayak gitulah dia. Tapi orangnya kalau di luar normal aja sih gue ngeliatnya. Normal aja sih. Nggak bau? Gue nggak terlalu notice ya. Kayaknya dia pakai parfum kali mana-mana. Duh. Parah ya. Ketok meja. Jangan sampai deh kayak gitu. Gue nyeplos aja kayak ini sih gue nggak bisa duduk. Itu pecah banget sih anjing. Bukannya gimana? Kayak iya sorry. Kayak gitu doang anjing, kocak banget. Iya sorry gue males nih beresinnya. Terus kayak dia di tipe kalian yang kayak ini juga lagi. Ya nih gue pengen nyuruh orang nih gini nih. Gitu ya. Yalah. Kaya tapi jorok anjing apa coba? Gak bisa banget gue. Jangan kayak gitu guys. Iya. Tapi kalau misalnya kalian ada cerita yang mirip-mirip gitu boleh langsung kirim ke kemana? Gue jadi lupa sendiri. Langsung kirim ke Facebook page kita. Jadi gue baru bikin Facebook page. Jadi tadi gue pengen pakai email kan ceritanya. Nah cuman banyak orang yang ngirim terus gue kayak berasa kayak ya lah nih masa cuman gue doang sih yang baca. Kayak gue tuh pengen kayak semua orang kayak di komunitas kita tuh bisa baca semua ceritanya gitu loh. Terus kayak gue mikir kayak apa bikin Reddit ya. Terus kalau Reddit kan di Indo harus pakai VPN, jadi susah. Nah akhirnya gue kayak ya udah, gue bikin Facebook page guys. Nanti linknya ada di bawah di kolom komentar, kolom deskripsi.
kolom deskripsi. Oke guys, sip. Iya. Benar. Olhem. Epic ya temen gue ya. Epic sih. Parah ya. Guys, ceritanya bisa persis loh. Parah ya. Persis loh. Tapi dia bayar kan kosannya? Bayar, duit mah ada dia. Iya. Mungkin nggak pernah diajarin bersih-bersih. Iya kali ya. Mungkin nggak pernah diajarin bersih-bersih sama orang tuanya kan saking kayanya tuh. Mungkin jadi ya. dari kecil udah sama pembantu apa segala macam. Jadi kayak nggak. Karena misalnya nih dia kan kosannya tuh di lantai berapa? Lantai 3 atau lantai 4 gitu ya. Kalau dia gojek makanan, dia bayar orang kayak lo kan paling beli nasi goreng tuh kayak 20-30 ribu misalnya ya. Dia bisa bayar orang kayak 2 kalinya itu untuk naikin makanan dia ke atas doang. Males banget tahi, padahal tinggal turun tangga. 20 ribu gitu sekali bayar. Ya elah. Cuma buat yang kayak ngambil dari depan ke kamar dia. Elah. Gue kalau jadi emaknya sih gue keplak sih anjir kalau gue tahu anjing buang-buang duit gue bangke. Gerak, man. Tapi dia males. Iya, di males. Kehidupan ininya kelihatannya sih dari observasi gue sih males ya. Kayak ya gitu deh. Oke. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Let's go. Cerita kita berikutnya berasal dari subreddit Best of Redditors Updates dengan judul temen kerja nyolong makan siang gua, terus gua difitnah ngeracunin dia. Hah? Jeng. Gimana caranya tuh? Gimana caranya? Kita bahas ceritanya. Jadi, gua punya kulkas di tempat kerja. Sampai sekarang makanan gua nggak pernah dicuri. Gua masih baru dan orang lain bilang ini jadi masalah. Emang banyak pencuri makanan. Makanan gua selalu pedes banget. Gue suka aja kayak gitu. Nah, pas lagi duduk di meja kerja, tiba-tiba ada temen sekerja gua yang sesek napas, terus dia langsung lari ke arah WC dan muntah-muntah. Ternyata dia makan makanan siang gua yang udah jelas ada labelnya. Nggak ada yang beda dari makan siang gua hari itu. Malah itu cuma sisa makanan gua kemarin malam. Nah, skip ke hari besoknya, bos gua tiba-tiba datang dan nanya, lu mau ngeracunin itu orang apa gimana? Terus gue bilang dong, ya enggak pak, gua sampai buka makan siang gua hari itu, terus gue suruh bos gua nyobain sedikit. Dia kaget, soalnya pedes banget, padahal dia cuma nyobain dikit kan. Terus gue makan beberapa sendok buat nunjukin kalau gua bisa makan makanan itu tanpa masalah. Emang udah biasa dia makan kayak gitu. Nah, dia akhirnya nenangin gue, bilang ya udah nggak usah khawatir, dan dia yakin kalau emang nggak ada niatan jahat dari gue. Dia juga bilang kalau teman sekerja gue seharusnya nggak makan makanan gue dan lain-lain. Iya. Menurut lo? Iya. Terus gue kira masalahnya udah selesai di situ. Ternyata seminggu kemudian gue dipanggil sama HR. Mereka bilang kalau gue emang sengaja ngejebak temen gue itu dan sekarang sedang mengadakan investigasi. Gila kan? Yang bikin gue bingung tuh, gak ada bahasan sama sekali tentang teman kerja gue yang nyolong makanan gue. Pas gue angkat topik itu, mereka bilang, kita gak bisa buktiin dia mencuri apapun. Gue bingung dong, kan buktinya jelas banget. Orang dia kepedesan dan makanan gue hilang. Iya kan? Bos gue sih mendukung gue, tapi HR kayaknya sengaja mau ngejatohin gue. Sikap mereka itu agresif banget. Meski bos belain gua, mereka tetap nyangkal semua yang dia bilang. Maksudnya tuh kayak si bos bilang, lah kan udah jelas masalahnya. Dan si HR tetap gak mau denger dan terus ngomong aja. Di atas itu semua, HR bilang kalau temen kerja gua punya hak buat nuntut gua. Cara mereka ngomong itu seakan nyaranin si maling buat ngambil tindakan ini. Gimana ya, ada orang ke Gap nyolong makanan siang gua, terus bisa diputer balik dan sekarang jadi gua yang salah. Iya. Gua nggak ngerti sama sekali, gua nggak tahu harus ngapain. Gua takut kehilangan pekerjaan gua gara-gara ini. Please kasih gua saran guys. End of post. Gua speechless sih. Speechless kan? Iya sih. Ini pasti HR-nya yang kayak gak beres gitu sih. Iya. Atau dia punya personal issue sama si orang ini si orang ini ada dendamnya. Iya, soalnya gak make sense man. Kayak itu. Dan yang pertama gak make sense adalah itu menjadi habit di kantor itu. Iya, nyolong. Tapi di kantor lu pernah gak? Enggak sama sekali? Di kantor gue yang sekarang atau gue yang lama tuh kalau naruh apapun di kulkas tuh aman sih. Aman ya? Iya aman. Tapi emang orang Indo sih rata-rata aman sih. Gue juga gak pernah sih. Bahkan tuh pernah, ada lucu banget. Jadi waktu itu ada, gue diceritain gitu sama orang kantor gue yang lama. Dia bilang kayak ada yang waktu itu dia
taruh biskuit gitu di kulkas kantor. Terus kan biasanya ada namanya gitu kan. Terus besoknya tuh biskuitnya nggak ada, tapi ada notes gitu kayak dia bilang kayak sorry ya gue lapar banget. Gue masih minta, sopan, masih sopan nanti nih. gue ganti ya kayak gitu. Jadi kayak lucu gitu sih banget. mending sih, Iya, gitu mending curi. sih. Iya, tapi itu tuh aneh sih. Jadi Aneh gitu. sih. Tapi lu pernah emang? Enggak. Enggak Untungnya kan? enggak, untungnya Iya enggak. kan? Bukan Soalnya nyolong habit makanan kita. ngeselin banget coy, Iya, gila betul. sih. Tapi Anjir, kok lu habis udah. pikir kenapa bisa dia jadi dituduh? Nah, itu kan. Nah, ini ada updatean nih. Oh baik. Dia bilang, "Hai guys, jadi pas bos besar lagi pergi, gue dipecat sama HR." What the fuck? Karena dia bilang, ada bukti yang cukup untuk memecat gue. Gue akhirnya konsultasi sama pengacara dan ngirim surat ke perusahaan bilang kalau gue mau ambil tindakan hukum. Surat itu berisi alasan gue dan cerita tentang apa yang terjadi secara detail. Seminggu kemudian, gue dapat telepon dari pemilik perusahaan. Dia minta maaf sama gue dan mohon-mohon gue buat balik. Si wanita HR dan pencuri makanan itu udah dipecat. Wah. Yoi. Happy ending. Happy ending. Happy ending. Dia juga kasih gue kenaikan gaji yang cukup besar buat tutup mulut. Oh. Ya udah deh, gue terima oke. aja dan sekarang gue udah balik kerja. Walaupun gue benci ngikutin gosip kantor guys, dengar-dengar ternyata si wanita HR dan si pencuri makanan ini punya hubungan. Oh. Iya, mereka Jadi sering dendam. dilihat bareng di luar kantor. Tapi itu setelah atau sebelum dari kejadian itu? Oh ini pasti sebelum Sebelum dong. ya, Iya sebelum dong. ya. Gue kira gara-gara kejadian itu mereka jadi kayak, aku dukung kamu banget. Ya, gitu ya. couple goals. Iya, couple anjir. goals. Sama-sama aneh. Tapi itu epic banget. Terus dia bilang, sekarang semuanya make sense. Si wanita HR emang mau nutupin si pencuri makanan. Atau mungkin dia juga percaya aja gitu loh sama si pencuri dan ngira gua yang emang mau ngefitnah si pencuri makanan ini. Oke. Nah, sekarang Cinta buta. cinta buta guys, hati-hati. Nah, terus dia bilang, ya intinya nobody knows lah ya yang sebenarnya itu kayak gimana. Terus dia ngelanjutin, sekarang gua kerja di posisi sebelumnya dengan gaji 2 kali lipat. Ya anjir, Gila. mau dong gue gitu juga. Gak apa-apa deh gue difitnah. Bos juga buka lebih banyak pintu dan ngasih fasilitas ke gua. Ya jelas ini buat bikin gua seneng dan sekalian tutup mulut. Biar nggak ngambil tindakan hukum katanya. Gua udah nggak tahu mau ngapain lagi, kayak gue speechless dan kayak sebenarnya semuanya juga udah lebih dari cukup. Dan yang jelas gue udah bersyukur bisa dapat kerjaan gue balik. Gue cuman berharap nggak perlu ngalamin hal kayak gini lagi karena gue itu nggak ada orang yang support gue secara finansial. Jadi kemarin itu gue hampir kehilangan apartemen gue. Anjir. Anjir, kasihan. Wah gara-gara cuman maling makanan iya. doang. Dan itu Wah, bukan salah bete dia. sih. Bete Itu sih. bukan salah dia, Nek. Bete sih. Ya udah deh. Terus dia bilang terima kasih Reddit. Oke. Ya ini happy ending sih ya. Ini happy ending. Ini happy banget sih kalau gue jadi dia jadi happy Tapi banget. lagi lu kerja di posisi yang Iya. sama, gajinya naik 2 kali lipat. Iya. Anjir. Boleh lah gue sekali-kali ada yang fitnah kayak gitu, Beb. Kan kita tahu kan ada perusahaan yang kalau ada yang naik pangkat malah cuma ditambahinnya. Aduh. Cuma ditambahinnya 0. Perusahaan apa Zul? Perusahaan apa Zul? Gak tahu ya. Iya, ya. Soalnya banyak kaum-kaum yang di sini. Tapi itu beneran deh. Beneran. terjadi Gua ya? itu dari sumber yang sangat terpercaya lah. Karena dia bener-bener ditunjukin nyet nih. Ditunjukin bener-bener kayak gue naik 6 Dia apa ini ya? Sebelumnya apa terus jadi apa? staff jadi supervisor. Dia dari staff jadi supervisor Iya, dan which gajinya Ya, gue nggak tahu gajinya berapa, tapi pas naik itu cuma dari naik jabatan ya, cuma ya di bawah 100.000 itu. anjing bete sih. I mean lu naik jabatan minimal at least berapa sih setengah kali ya? Naik setengah gitu ya? Atau 1 kali lipat kali ya? Iya. Beda-beda sih pasti. Beda-beda sih. Ada yang 100%, ada yang mungkin lebih. Tapi 100.000 tahi sih Zol. Di bawah itu kayak secara halus Bercanda. diusir gak sih? Nggak sih kayak udah nih gue kasih lu tanggung jawab lebih gede. Tapi kayak gaji lu cuma naik 100.000. Ya elah, yang mending gue Balikin gak sih cabut kayak, bos. gak apa nih buat lo aja. Anjir. Udah habis buat bayar BPJS cuy. Iya, kurang malah. Aduh, ngaco banget. Banyak kaum yang gue takut kalau ngomongin itu. Ya pokoknya kita ya sama-sama tahu aja lah ya. Iya. Sama-sama tahu aja. Dah. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Let's go. Oke, jadi cerita selanjutnya itu sebenarnya agak panjang nih guys. Jadi kalian bikin diri kalian comfy dulu. Kalau yang mau pipis dulu segala macam. Nanti balik lagi kalian pause dulu deh. Nah, nah sebenarnya gue tuh udah pernah ngerekam ini sama Cindy. Tapi pas gue edit korup filenya.
Bete banget coy. Bete banget. Gue bilang dong sama Cindy kayak, Sin, kayaknya aneh deh kalau misalnya gue reshoot sama lu, terus kayak reactionnya kan jadi nggak natural kan. Betul. Jadi kayak ya udahlah, nanti kamu sama Zola aja gitu. Udah oke. Jadi cerita ini itu lumayan panjang guys. Jadi make yourself comfy, oke? Cerita berikut kita berasal dari subreddit Off My Chest dengan judul "Gua difitnah selingkuh sama istri temen kerja dan gua adalah bapak anak bungsunya. Dia maksa gua buat tes DNA. Padahal gua gay." Ini yang gue nonton nih, gue nonton di yang sebelumnya. Iya. Jadi ceritanya gini. Gua pria 23 tahun punya temen kerja yang udah kenal selama 4 tahun sejak gua mulai kerja di kantor ini. Namanya Robert, pria 32 tahun. Baru aja punya anak perempuan namanya Chelsea, umurnya 2 bulan. By the way, dia udah punya 4 anak cowok sebelumnya. Anak-anak cowoknya mirip banget sama dia. Rambutnya pirang lurus, kulit berbintik, dan warna kulit mereka lebih tan. Istrinya Robert, Daniel, perempuan 32 tahun, punya rambut merah keriting dan banyak bintik. Dan kulitnya juga tan, sesuai. Jadi waktu Chelsea baru lahir, rambutnya udah merah lebat dan mulai keriting. Pas gue ketemu dia waktu dia baru berusia 2 minggu, gue kaget soalnya gue juga punya rambut yang merah dan keriting. Gue langsung spontan aja ngomong, wah populasi rambut merah makin banyak nih, cuman candaan aja sih. Si Robert langsung bilang, jangan ngarep deh, gen gue tuh kuat. Jadi bisa aja rambut merahnya ini gak bertahan lama. Narsis sekali. Daniel cuman nyengir aja, dan awalnya gue mikir itu cuman ngomong doang. Tapi selama gue masih di situ, dia terus-terusan bahas soal genetika dan betapa yakinnya kalau gen-gen dia itu strong. Skip beberapa minggu ke depan, Chelsea udah berusia 5 minggu sekarang. Selama 3 minggu terakhir, setiap hari Robert selalu komplain kalau dia nggak nemu kesamaan yang banyak antara dia dan anaknya. Dia bilang kayak ngeliat bayi orang lain, dan kadang-kadang dia sampai mikir kalau itu emang anaknya orang lain. Anehnya, dia cuma cerita itu ke gua doang. Setelah gue denger dia komplain 5 hari berturut-turut, gue coba ngasih pengertian soal genetika. Kayak bilang kalau genetika tuh nggak selalu ngehasilin keturunan yang sama secara fisik gitu loh. Bisa aja kan kali ini gen istrinya yang lebih kuat. Nah, skip 3 hari ke depan, Robert datang ke kantor dalam keadaan super emosi. Pas istirahat, teman kita Jesse nanya ke Robert kenapa sih dia marah dan cranky gitu sama teman-teman kantor lainnya. Padahal teman-teman cuma nanyain dia soal kerjaan. Robert langsung meledak dan bilang kalau Chelsea bukan anaknya. Istri dia selingkuh dan dia tahu sama siapa istrinya selingkuh. Jeng-jeng. Atas dasar apa? Tiba-tiba dia nunjuk ke arah gua dan teriak-teriak suruh gua keluar buat berantem. Gue bingung dong dan nanya kenapa. Terus dia malah makin marah, bilang kalau dia itu nggak bego. Dia tahu gua berusaha jilat pantat dia buat nutupin masalah ini. Wow. Buat info tambahan guys, gua tuh gay. Jadi gua udah punya tunangan. Dan gua tuh juga udah punya tunangan cowok. Dan gua tuh bangga banget sama komunitas LGBT. Gua bahkan nempel beberapa stiker pride di mobil gua. Gue cuman bisa ketawa aja pas dia ngomong kayak gitu. Soalnya rasanya absurd banget gitu. Dan gue gak sendirian yang ngelihat dia kayak orang gila. Dia berarti open ya? Open kalau dia gay? Open banget. Nah terus dia bilang. Gue bilang dong ke dia kalau Chelsea tuh setengah genetikanya dari Daniel. Emang lo pikir istri lo pabrik buat nyetak anak yang mirip sama lo doang gitu kan? Gila. Terus gue tanya ke dia. Kenapa sih lo obses banget kalau anak-anak lo tuh harus mirip banget sama lo? Robert gak bisa jawab dan malah ngancem gue buat keluar sebelum dia yang nyeret gue keluar ke parkiran. Gue bilang ke dia kalau gue gak mau berantem gara-gara hal tolol dan gak masuk akal kayak gini. Terus gue nanya, emang lu pengen kita dipecat gitu? Dia tetap kekeh dan maksa gue buat ngambil tes DNA buat bukti. Soalnya gue sering banget main sama istrinya si Daniel. Emang gak bisa dipungkirin sih, kita sering pergi bareng sama teman-teman cewek lainnya. Jadi kayak ini tuh ada grup kayak girlfriends dan ini gay friend-nya gitu. Paham. Buat konteks,
kita circle cewek ini emang suka ngumpul-ngumpul aja, nyobain tempat-tempat makan baru atau cuma nongkrong dan ngobrol aja gitu. Tapi nggak ada yang pernah berlebihan sampai kayak pacaran gitu. Gue terus bilang ke si Robert, ya udah dia aja yang ambil tes DNA, kan sama aja. Dia nolak dengan bilang dia nggak mau bayar tes yang hasilnya itu udah pasti. Delusional banget nih orang. Lo yang nuduh. Tapi lu juga kayak nggak mau. Iya, modal gila, buat kan? kayak buktiin tuduhan lo itu. Gila cuy. Yaudah akhirnya gue bilang lagi dong ke dia, gue gak mau bayar tesnya. Ya kali anjir. Gue sindir lagi, lo mau tuduh rambut merah siapa lagi di pabrik ini? Namun argumen kita akhirnya cepat selesai pas manajer shift kita datang. Ya, saved by the manager nih berarti ini. Gue langsung chat Daniel setelah itu semua terjadi dan ya udah itu end of post. Kayak gitu. Gimana Ada update-an aja? Ada banyak nih, update-annya banyak banget. Itu absurd sih menurut gue. Absurd banget sih. Absurd banget. Satu kayak lo narsistik banget. Parah. Kayak anak lo harus plek ketuplek semua mirip sama lo. Ya gimana ngaturnya anjir lo Tuhan. Ya kayak itu udah narsistik banget. Terus kayak dia nuduh ke satu orang yang kayak asal aja gitu loh. Cuma karena sama rambutnya doang. Rambutnya doang. Dan dia gak mau bayarin tes DNA-nya. Gila sih. Itu aneh banget. Gue kalau jadi si Opi sih gue bakal kayak gue ketawain sih Zol. Iyalah. Dia makin marah, gue makin ketawa sih. Iyalah. Emang lu udah tahu gue gay? Iya. Lu udah gak mungkin dong suka sama cewek anjir. Itu udah obvious banget. Iya, terus gitu kayak ngada-ngada banget kayak dengan alasan gue gay dan gue punya cowok aja tuh atau boyfriend tuh udah tunangan cuy. Oh iya udah tunangan ya. Itu udah kok gue gitu, nggak ada emang orang yang lain yang berambut merah gitu yang bisa lo tuduh yang straight gitu loh. Aneh sih. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Oke. Hari besoknya gue libur. Gue tidur sampai siang dan HP gue itu di silent. Pas gue bangun, pacar gue Elliot nelpon gue dan bilang kalau gue harus cek HP gue. Ternyata gue dikirimin puluhan chat dan miss call dari si Robert. Ternyata si Daniel ngusir dia dari rumah. Anjir. Mampus. Anjir, update. Si Robert itu nekat nyari nomor Elliot dari HP-nya si Daniel buat ngomongin versi ceritanya dia. Padahal sebenarnya gue udah cerita semuanya ke si Elliot semalam. Jadi dia bingung aja kenapa si Robert yakin banget istrinya selingkuh sama gue. Daniel juga ngirim banyak chat ke gue, minta maaf atas kelakuan Robert dan ngasih update kalau mereka bakal ngambil tes DNA dan juga kalau dia minta cerai. Daniel juga bilang dia nggak ngerti kenapa Robert sampai berpikirnya kayak gini. Pacar gue ngerasa kalau ini lucu, tapi sedih banget soalnya... Pacar gue ngerasa kalau ini tuh lucu, tapi sedih juga. Soalnya Robert udah merusak pernikahannya dia sendiri. Iya. Besoknya pas gue siap-siap buat kerja, Robert ngirim chat ke gue kalau dia udah punya uang buat gue tes DNA sama anaknya. Dia ngancam sampai hasil tes DNA-nya keluar dan hasilnya sesuai sama apa yang dia kira, dia bakal tuntut gue secara hukum dan dia bakal pokoknya ngebikin hidup gue hancur deh. Dia lanjut bilang, gimana gue udah menghancurkan hidupnya, hidup anak-anaknya, dan hidup semua keluarganya dia. Si tolol ini juga sampai cerita ke semua orang kantor dan keluarga besarnya kalau gue adalah bapak anaknya. Jeng. Aneh banget. Ya udah deh, gue setujuin aja buat tes DNA. Dan gue bilang kalau dia mending langsung resign aja kalau seandainya tes ini gue yang benar. Oh dia gak nuntut apa-apa ya? Apa tuh? Maksudnya kalau misalnya tesnya gue yang bener, ya dia gak nuntut apa-apa ke si Robert ini? Ya enggak. Permintaan maaf kayak apa gitu? Enggak, ya udah hukuman sosial aja gitu kan? Iya sih. Gila sih lu mencak-mencak gitu di kantor kan pasti dijudge sama teman kantor lu. Terus dia bilang, oh ini udah, oh ini kan dia lagi siap-siap ya tadi di kantor ya. Terus ini dia berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, temen-temen gue kayak mixed feelings gitu. Bahkan ada yang dingin ke gue. Ada yang bilang kalau mereka yakin gue bukan pelakornya. Tapi ada juga yang nganggep gue adalah orang yang gak bener. Gara-gara langsung cerita ke istrinya si Robert dan malah bikin konflik rumah tangga sampai dia diusir dari rumah. Seharusnya kayak gue gak melibatkan orang lain. Menurut lo gimana? Menurut gue itu too much ya. Maksudnya kayak dia nuduh sembarangan kayak gitu sampai orang-orang kantor tahu ya. Menurut gue istrinya sih wajib tahu ya. Istrinya wajib tahu lah. Iyalah. Gila, apalagi kan si istrinya ini kan bestie sama si Opi. Oh iya benar kan hangout bareng segala macam. Dan kalau gue jadi istrinya sih
sakit hati banget ya. Men, gue mengandung anak lo 9 bulan terus gue mengorbankan nyawa gue untuk ngelahirin, tiba-tiba ini bukan anak gue, nggak mirip sama gue. Iya. Baik banget. Iya, gue jadi istri juga kayak bete sih. Ini teman-teman kantornya juga red flag sih menurut gue. Iya, betul. Kayak maksudnya lu bisa kok lu bisa ngejudge kayak dia salah gitu. Iya. Maksudnya kayak padahal teman kantornya harusnya tahu dia juga gay kan. Iya. Aneh banget. Iya. Terus kayak mikirnya apa pura-pura atau gimana? Atau mungkin ini kali ya kayak lu tuh seharusnya bro code. Kayak udah diselesain di kantor aja dulu gitu. Iya. Tapi emang kadang-kadang di kantor emang suka gitu sih. Jadi atau diskriminasi mungkin karena dia gay. Iya. Iya gak sih, kayak mikirnya kayak sensitif ya, lu langsung ngobrolin sama istrinya segala macam kayak. Gak boleh gitu ya guys. Sekarang udah 2023 dan kita harus menerima perbedaan. Betul. Jangan kayak gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Ya kan intinya teman-temannya dia tuh jadi kayak ngejudge dia gitu kan. Terus dia bilang, gue tuh mikir sebenarnya ini tuh gak bakal jadi masalah kalau dari awal si Robert mau tes DNA aja sama anaknya. Iya dong. Tapi kan di awal kan dia iya langsung kayak gitu kan. Yeah. Nah salahnya si Robert sendiri nih. Cuman masalahnya kan dia ikut minta gue tes DNA juga kan. Dan gue disuruh bayar. Ya gila kali kalau gue diem aja. Mahal kan? Mahal cuy. Gak tau sih berapa tapi kayaknya mahal deh. Mahal. Nah terus dia bilang tapi ya udahlah intinya untuk saat ini gue harus nerima kalau gue itu disampahin di kantor. Oke guys, gue bakal update lagi nanti kalau tes DNA-nya udah keluar. Wah, gue penasaran banget. Walaupun kayak udah obvious gak sih itu udah pasti bukan anak dia lah. Iya gak sih? Iya gak ya? Iya. Anjir. Iya gak ya? Yeah. Anjir takut. Oke, update pertama. Oke. Kasus ini jadi heboh banget di Facebook. Keluarga Robert non-stop nyerang dan ngatain Daniel. Dan gue malah jadi bahan olokan soalnya mereka nganggep gue pria yang pura-pura gay. Supaya bisa ngedeketin wanita. Gila ya. Keluarga Elliot juga jadi ribut gara-gara ini. Mereka curiga dan mikir selama belum ada bukti berarti ya bisa jadi ada sesuatu yang aneh. Tapi ya keluarga si Elliot sih menurut gue ya playing safe aja sih. Saya kan ya udah kalau ada bukti ya udah, kalau enggak ya belum tahu. Iya. Untungnya keluarga gue support banget. Mereka tahu kalau gue itu emang nggak punya minat sama sekali sama perempuan. Jadi ya untung aja gitu loh di situ. Ini lucu banget tuh pasti keluarganya. Lanjut ke update kedua. Jadwal tes DNA-nya udah fix buat Kamis ini. Tapi diinfoin kalau mereka lagi sibuk banget ngeprosesnya. Jadi yang seharusnya 3-4 hari kerja, jadi 5-7 hari kerja. Nah, soal teman-teman kantor. Gue udah nyoba nanya-nanya sendiri. Dan mereka juga ada yang nyamperin gue buat ngejelasin kenapa tiba-tiba semua orang berubah sikap padahal kita udah temenan lama. Gue salah paham di postingan awal. Ternyata si Robert gak cuman ngomel ke gue soal konspirasi ini. Dia emang udah lama nyari celah buat nyandung gue dan nyari clue buat dapat pengakuan dosa dari gue. Maksudnya tuh kayak biar gue ngaku kalau dia tuh selingkuh sama kalau gue tuh selingkuh sama istrinya gitu. Gue lebih kaget lagi setelah tahu kalau pikiran paranoid ini udah ada dari 2 tahun yang lalu. Sejak gue jadi anggota tetap perkumpulan cewek-cewek. Robert curiga sama gue, bilang gue nggak kelihatan atau bertingkah seperti pria gay sewajarnya. Lah, gue nggak tahu ada buku panduan gay ya. Oh, I see. Jadi dia kayak mikirnya pura-pura doang. Dia udah punya stereotype soal gay. Iya, kayak ya lah guys, gay itu kan cuma sexual preference ya. Jadi nggak semua orang gay itu tuh kelakuannya ya harus kayak flamboyan, flamboyan gitu loh. Kalau misalnya lu punya pemikiran kayak gitu, artinya lu apa? Seksis berarti? Apa ya? Homofobia. Oh ya, homofobia. Iya, lu homofobik berarti. Maksudnya kayak lu nggak boleh kayak gitu loh. Kayak maksudnya itu kan cuma sexual preference. Perilaku orang, cara dia dress apa segala macamnya, tutur katanya itu tuh nggak mempengaruhi sexual preference-nya dia. They can act like normal people pada umumnya gitu loh. Dress kayak up like normal teman-teman gue yang gay justru kayak lebih santai aja kan, biasa aja. Dan bukan yang tipikalnya kayak deketin godain cowok. Enggak. Itu cuma stereotype aja sih. Iya. Nah, terus dia ngelanjutin. Gue sendiri ngerasa nggak masuk akal banget. Kan dia udah sering lihat gue pakai piyama unicorn full body, terus maskeran bareng kayak geng-geng cewek gue gini. Nah, beberapa teman kerja gue juga cerita, waktu Daniel hamil sama Chelsea dulu, Robert suka bikin joke yang sebenarnya nggak lucu. Bilang kalau anaknya nanti punya rambut merah gara-gara istrinya banyak main sama gue. Ya ampun. Jadi dia kayak udah ngehipnotis dirinya dia sendiri dari sebelum ini, anjir. Oh, jadi itu parnonya tuh emang udah lama. Udah dari lama. Dan tiba-tiba beneran punya rambut merah gitu ya. Terus dia jadi makin anjir.
Nah, tapi lama-lama dia tuh berubah dari itu joke terus jadi serius. Nah, Robert juga suka nyari-nyari kayak nggak jelas gitu loh. Kayak dia sering pulang ke rumah dan kasurnya tuh berantakan. Terus dia pikir itu tuh bekas kayak gua sama Daniel tuh Anjir. gitu. Anjir. Padahal dia tuh mungkin lupa kalau dia tuh punya 3 anjing yang gede yang suka tidur di kasurnya dia. Ya anjing. Dia juga ngomong kalau pernah lihat gua ciuman sama istrinya beberapa kali. Tapi anehnya nggak pernah dikonfront. Aneh kan? Oh dia kayak ini ya, kayak ngelengkapin ceritanya dia gitu delusional, loh. Delusional, udah mulai delusional. Oke. Nah, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ya gue tuh cuman kayak sun pipi kanan kiri doang gitu loh. Iya, itu masih wajar gak sih? Masih wajar lah, iyalah, apa sih? Cemburuan banget. Nah, gue tuh emang gak suka ciuman sama orang lain selain sama Elliot. Bahkan orang tua dan saudara gue sendiri itu juga gue gak pernah cium. Dia juga yakin kalau kita itu selalu kelihatan kayak pasangan yang mesra gitu loh. Sampai katanya dia dapat puluhan chat dari orang yang nanya kalau dia tuh udah cerai belum sih sama Daniel. Gara-gara kayak kita tuh mesra. Iya. Padahal kayak anjir gak make sense banget sih. Ini gue yakin dia bohong sih Zol. Iya. Kayak cuma buat apa sih membenarkan diri dia doang kan? Menjustifikasikan Iya, kayak klaim-klaim betul. dia yang gak jelas. Gila sih. Gue penasaran banget. Gue sih berasa kayak si Robert ini tuh tipe yang kayak stereotip cowok bangsat gitu tau gak sih, yang kayak nggak pernah bisa kayak nganggep kalau cewek tuh bisa temenan sama cowok. Betul, nggak menerima perbedaan. Stereotyping, aduh tipikal banget deh. Tapi gue juga kayak punya feeling dia homofobik juga gak sih? Fix lah, Iya kayak kan? begini. Jadi kayak triggernya dia gak suka sama nih cowok. Terus apalagi tadi dia kayak apa, menilai homo itu yang Harusnya begini. Ya, terus yang giliran ada yang normal dikit kayak ini pasti pura-pura. Iya kan? Capek deh. Terus dia kayak ini banget, maksudnya kemakan sama parnonya sendiri. Iya, sampai iya. bikin cerita yang gak jelas kayak tadi. Tapi itu menghancurkan rumah tangganya coy, jangan kayak gitu. Jujur kalau gue jadi istrinya ya, gue bakal bilang kayak lu terapi aja deh. Maksudnya lu selesain isu lu dulu gitu loh. Iya. Daripada kayak kita lanjut merit, terus kayak malah gue hidupnya jadi kayak terlimit sama keinsecurean lu. Benar, dan gak cuma keluarga Males doang kan? loh, ini sampai ke semua-semuanya. semua-semuanya, kerjaan, bahkan keluarga besar ikut campur segala macam. Dan bener-bener cuma karena keinsecurean dia sendiri doang. Males sih. Serem sih, iya. Tapi bener sih, harusnya lo bisa dapat profesional, penanganan profesional ya. Yang kayak gitu. Tapi orang tuh kadang suka gak sadar loh, Dim. Gimana tuh? Bahwa dia sendiri itu kayak melakukan hal yang aneh gitu loh. Kayak apa yang dia lakuin itu sebenarnya salah dan gak wajar gitu. Karena kan banyak yang gak sadar. Ya mungkin istrinya juga gak tahu, mungkin takut kali ya buat ngasih tahu. Saya biasanya orang yang insecure biasanya suka marah-marah, Zol. Iya ya? Iyalah. Iya. Iya dong. Kalau misalnya lu insecure, lu dibilangin sesuatu gitu loh, lu udah mentok kan, maksudnya kayak ujung-ujungnya lu gak bisa menerima pasti. Iya. Ya ujungnya pasti marah. Kurang ajar lu jadi suami, kurang ajar lu jadi istri, lu ngata-ngatain gue gini. Ada aja yang kayak gitu. Iya kan? Iya, nggak bisa banget dikasih tahu istrinya. Iya, Aku tuh kepala keluarga. Gue nyari duit, boy. Iya, takut. Lu tuh cuma kerjaannya di rumah Netflixan scrolling doang. Tapi menurut lu kalau misalnya udah suami istri gitu harusnya terbuka nggak sih komunikasinya segala macam? Ketika lu udah memilih buat kayak, oke, gue married nih sama nih orang. Menurut gue ya udah, lu harus open, bener-bener open sama semua, even sama insecurities lu. Betul. Trauma lu, semuanya. insecurities lu. Jadi nggak make sense kalau lu bisa nggak nge-trust pasangan lu. Iya dong. Betul. Aneh gitu. Ya kecuali frekuensinya aneh ya Zol. Maksudnya kayak misalnya si Cindy gitu ya keluar sama cowok sampai kayak jam 3 pagi, terus kayak gue tanya di mana nggak ngasih tahu. Terus kayak ya itu kan aneh ya Itu guys, aneh, itu aneh. Itu baru shady, itu baru gue bisa kayak insecure gitu. Ketika kayak, sama orang ini tuh bener-bener gak ngabarin. Iya, nah kalau kayak gitu oke. Cuman selama kayak, oh ya aku di sini, ya lagi gini, foto dong, ya udah kan. Dan gak bohong kayak, oh gue mau pergi sama si ini, bukan yang kayak ada temennya atau enggak yang kayak, nutupin gitu. Aduh, males banget. Iya. Atau enggak bohong bilangnya siapa, taunya siapa gitu. Padahal menurut gue kayak, udah bilang aja sama siapa kalau nggak ada apa-apa, gitu kan. Toh emang Tapi gue nemuin banyak sih orang yang pacaran dan benar-benar dikekang nggak boleh temenan sama cowok lain. Gitu ya? Iya ada. Alasannya apa? Alasannya yang kayak ya cowok sama cewek tuh nggak bisa sahabatan. Aneh deh. Aneh. Padahal kayak gue pribadi ya, gue sahabat cowok tuh banyak. Iya. Teman-teman cowok lu banyak banget. Teman-teman cowok gue tuh banyak, even yang belok ataupun enggak ya. Tapi
kayak yang enggak pun gue tuh bener-bener sahabatan sama mereka. Yang enggak ada apa-apa, even di kamar berdua pun segala macam enggak ngapa-ngapain. Dan kayak lu enggak berasa risih kan? Enggak. Soalnya mereka juga pasti ngehormatin lu gitu. Betul. Namanya juga temenan anjir. Lu kan nothing romantic gitu loh, guys. Iya. Dan kayak masa ya sih lu kayak bisa flirty sama semua orang, kalau kecuali lu tadi ya si siapa Amy, si Amy. Si anjing. Iya itu aneh sih. Aneh. Kita lanjutin ceritanya guys. Oke. Si Opi bilang, masalah yang lebih parah muncul pas Robert nggak bisa nemuin bukti dari semua analisis paranoidnya. Dan akhirnya dia pasang CCTV di rumahnya dia. Gue nggak tahu kalau ada kamera yang udah dipasang. Daniel juga nggak pernah cerita soal itu. Tapi ternyata udah ada kamera dari dulu. Kameranya tuh kayak kecil-kecil hidden gitu loh Zol. Nah posisinya tuh ada di rak buku, di ruang tamu, kamar tidur mereka, dapur, dan ruang makan. Gue taunya tuh kamera-kamera yang ada di garasi, di pintu belakang, dan kamera ring pintu depan. Soalnya gue sering banget kayak halo-halo lucu-lucu di depan kamera itu. Nah kalau cuman itu sih ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi obrolan kita berlima itu kan sering tentang hal-hal yang private dan rahasia gitu loh. Kalau gue akhirnya kontak Daniel buat nanya ini cuman rumor atau beneran. Dia nelpon gue dan ngakuin bahwa kamera-kamera yang gue bilang tadi emang bener ada. Gue tanya, apakah kamera itu bisa nangkep suara? Dan si Daniel bilang, iya. Tapi dia sendiri gak punya akses. Jadi cuman Robert doang yang punya akses lewat aplikasi di handphonenya. Gue tanya maksudnya gimana? Dan dia cerita sambil nangis. Kalau beberapa bulan yang lalu sebelum dia hamil, Robert itu sering konfront dia soal temenan sama gua. Alasannya Robert itu gak percaya dia bisa temenan sama cowok. Buat ngebuktiin kalau dia setia sama Robert, dia bahkan sampai gak ngobrol sama cowok di keluarganya dia sendiri. HP-nya dia itu diatur supaya semua chat yang masuk dan keluar juga masuk ke HP-nya si Robert. Dia juga kasih semua password aplikasi di HP-nya. Jadi kayak anak kecil yang harus dikontrol gitu loh di internet. Setelah Daniel ngelakuin ini pun gak ada gunanya. Robert tetap minta dia buat jauhin gua. Tapi dia nolak gara-gara masalah kepercayaannya si Robert yang udah gak masuk akal. Robert langsung berasumsi kalau kita berdua ada hubungan romantis nih. Alhasil dia pasang kamera-kamera CCTV itu. Jadi intinya Daniel nggak ngasih tahu kita soalnya dia takut kalau kita tahu kita bakal konfront suaminya dan suaminya bakal ninggalin dia. Dan dia itu nggak mampu buat ngurus rumahnya sendiri atau ngurus anak-anaknya sendiri. Apalagi sekarang dia hamil lagi. Lu bayangin Zol, dia udah punya 4 anak cowok, terus 1 si Chelsea 5, berarti sekarang 6 cuy. Goblok ya. Gila dengan bokap yang kayak gitu. Kemarin tuh si Cindy tuh bilang, ini apa namanya baby trap. Jadi katanya banyak cewek-cewek itu tuh dijebak sama cowok dengan cara kayak dihamilin. Hah? Iya. Ini cewek istrinya atau kayak siapapun? Ya siapapun. Jadi misalnya ada cowok suka sama cewek gitu kan. Biar kayak maksudnya biar ya udah si cewek ini keikat sama dia, ya udah dihamilin aja gitu. Oh iya. Nah mungkin kalau misalnya anaknya baru 1 atau 2 gitu kan. Mungkin dia masih mikir kayak, oh gue bisa divorce nih gitu. Cuman kalau anaknya udah 6, si Opi ngelanjutin. Si Opi juga nanya ke Daniel, si Robert itu nuduh kalau Chelsea itu bukan anaknya itu dari awal apa gimana. Terus si Daniel bilang, Robert tuh sebenarnya sering bingung. Kadang dia mau nerima kalau Chelsea itu anaknya. Tapi kadang dia juga kayak gak yakin gitu loh kalau Chelsea itu anaknya. Pas kita kumpul-kumpul cewek, Robert itu juga selalu kumpul-kumpul cowok. Atau pergi ke rumah temen buat main kartu, minum, atau nonton bola. Awalnya gue kira mereka tuh kayak couple goals banget gitu loh. Mereka saling support, ngasih waktu buat hangout. Soalnya kan emang sehat kalau ada waktu jauh dari pasangan ya. Biar semuanya tuh punya kebebasan gitu. Ternyata gue salah besar. Dia ke rumah temennya sambil mata-matain kita lewat kamera di handphonenya dia. Daniel ngaku kalau dia tahu Robert nontonin kita dan mungkin videonya di-save juga. Soalnya Robert sering nyindir dia soal apa yang kita obrolin. Gue bilang, dia seharusnya bisa ngasih tauin kita pas kita lagi ngumpul-ngumpul. Kan ada banyak kesempatan.
kalau dia cerita semua ini, kita kan nggak bakal bahas hal-hal yang pribadi. Betul. Lagi pula, teman-teman kita tuh juga sering curhat masalah pernikahan, susah punya anak, trauma, atau masalah keluarga lainnya. Gue kesel banget sih, tahu si Robert nggak cuma ngedengerin obrolan kita, tapi juga di save di HP-nya, dimana dia bisa pakai buat apa aja. Gue jelasin ke Daniel, kalau kayak gini bisa berakibat buruk buat kita semua. Dia cuman bilang dia nggak bisa rubah apa yang udah terjadi dan dia udah berusaha mati-matiin kameranya sampai si hasil tes DNA-nya keluar. Gue nanya apakah dia beneran mau balikan sama Robert. Gimana rencananya kalau ternyata hasil tesnya emang Robert ayahnya Chelsea. Dia cuman bilang Robert itu bakal ikut konseling katanya. Jadi ya kalau emang tesnya ini ya udah gitu. Gue berasa gue ngobrol sama tembok. Gue bilang ke dia kalau menurut gue dia udah diisolasi, dikurung sama Robert. Gak bisa cerita sama keluarganya soal masalah pernikahan dia atau teman-teman. Harus hati-hati di rumah sendiri soalnya diawasin CCTV dan juga chat pribadinya dimonitor terus. Itu buset. Gila sih. Gila sih. Daniel tetap kekeh bilang semuanya bakal berubah. Gua capek dan biarin aja soalnya kita juga masih bisa ngobrol kan nanti. Gue tekanin lagi ke dia kalau dia harus ngasih tahu teman-teman yang lain kalau Robert punya video yang berpotensi membahayakan mereka. Dia nyoba ngelawan, bilang kalau dia yakin Robert nggak bakal posting atau ngirim videonya ke orang lain. Si Robert tuh nggak kayak gitu orangnya katanya. Gue bales, ini tuh orang yang nyoba ngajak berantem gue di kantor, ngepost di mana-mana tentang lo selingkuh, ngerusakin nama baik kita. Dan sampai sekarang masih aktif nyebarin fitnah ke orang-orang. Gila ya. Gila. Keluarganya juga gitu. Dan dari postingan fitnah dia itu kelihatan keluarganya juga kayak support dia gitu loh. Jadi ya masa sih orang kayak gini lu percaya. Lumayan banyak perdebatan antara gue sama Daniel. Intinya gue ngomel ke dia soal dia bohong dan sebenarnya dia tahu ini semua bakal terjadi. Kita berdua akhirnya matiin telepon. Abis itu gue langsung curhat ke Elliot soal ini. Gak lama kemudian, Daniel setuju buat ngasih tahu ke perkumpulan kita. Reaksi yang dia dapat dari teman-teman emang keras banget dan masih berlanjut sampai sekarang. 2 dari teman kita langsung ngeblok dia di semua sosmed. Mereka ngechat gua buat ngasih tahu kalau mereka nggak merasa aman lagi temenan sama si Daniel. Ya iyalah, wajar. Iyalah. 1 masih bimbang, soalnya dia nggak mau Daniel makin kesepian. Tapi dia juga takut kalau Robert bakal ngepost videonya atau ngirim ke keluarganya buat balas dendam. Soalnya dia pernah cerita ngelakuin aborsi yang suaminya nggak tahu. Ini red flag. Red banget sih, parah sih. Parah, ini perkumpulannya anjir banget ya. Gue ngerti Daniel, tapi sekaligus juga nggak ngerti. Gue ngerti banget soalnya gue pernah ada di hubungan sama orang yang abusive. Gue tahu betapa pengennya kita diakui sebagai orang yang jujur. Sampai-sampai kita bisa gak sadar sama red flag pasangan. Iya benar. Iya. Tapi gue juga gak ngerti kenapa harus gue yang nanya ke dia soal ini. Kenapa dia gak langsung bilang ke kita gitu loh. Bayangin aja kalau Robert ngepost videonya di sosmed. Kan bakal hancur banget gitu loh. Semuanya makin complicated. Terus dia bilang, fix gue butuh minum padahal ini baru hari Selasa. Gila, itu jadi complicated banget. Wah, parah sih. Tapi gue tuh sedikit relate. Semalam tuh gue baru ngobrol gitu kan sama teman gue. Kita ngomongin yang kayak red flag pasangan gitu. Dan teman gue tuh bilang, maksudnya ya ini gue gak akan spill cerita gue sendiri sih. Cuma intinya teman gue tuh ngerespon hal yang sama yang tadi temennya si Daniel itu. Dia bilang kalau misalnya kadang kalau kita udah sayang sama orang, red flag mau kayak gimana pun, mau itu udah di luar dari limit kita pun, itu kita bisa butanya. Ini ya, tai jadi coklat. Betul. Dan gue yang langsung kayak, iya lagi yang kayak gitu. Jadi kayak, iya sih. Gue kayak agak sedikit paham lagi si Daniel. Iya sih, bener sih. Iya. Dia yang kayak mungkin emang sayang. Tapi kalau kayak gini tuh udah invasi privasi lu sendiri gitu loh. Iya, lu direkam diam-diam kan, kita nggak tahu loh anjir tuh dipakai rekamannya buat apa. Itu kayak satu langkah lagi. Jadi lu nonton Black Mirror kan, yang Archangel. Anjir. Iya kan. Iya kan. Serem sih. Iya kan. Itu udah yang kayak lu bisa dilihat kayak lu lagi sama siapa segala macam, itu udah yang serem banget. Menuju ke sana. Itu kalau misalnya Archangel tuh ada, si lakinya tuh langsung ngecipin si Daniel. Fix. Ada.
Nah ini update selanjutnya. Akhirnya Robert dapat hasil tesnya hari ini. Dan jreng-jreng dia adalah bapak anaknya. Sih. Gue belum dapat hasil tes gue, tapi ya gue udah gak peduli lah ya. Robert sebenarnya udah ngebuat hidup banyak orang jadi kacau sekarang. Nyusahin abis. Daniel berhasil memisahkan diri dari Robert dan harus blokir keluarga suaminya di Facebook. Gue juga ngeblokir beberapa saudaranya si Robert yang nyoba nelpon gue sambil bilang gue tuh anak haram lah dan lain-lain. Bangke. Seminggu yang lalu, Daniel cerita ke circle teman-teman kita apa yang terjadi. Salah satu teman cewek kita ngehubungin Robert dan konfront dia soal video CCTV. Robert langsung ngomong sengak banget, ngeledekin teman kita dan kita semua. Robert bilang kalau dia punya video rekaman CCTV yang disimpan di HP dan kita nggak bisa apa-apa soalnya ya rumah dia gitu loh. Dia punya hak buat pasang kamera. Terjadilah pertengkaran besar antara mereka. Temen gue minta Robert buat hapus video-video itu. Dan Robert balas bilang bodo amat terserah gue. Kan ya ini rumah gue gitu loh. Lo apa urusannya? Tengil banget anjir. Robert akhirnya ngancam dengan bilang, lo jangan sampai kelewatan ya atau gue bakal bikin hidup lo menderita. Temen kita gak terima dan situasinya makin panas. Akhirnya di puncak emosinya si Robert, dia ngirim video-video itu ke suami temen kita. Suaminya kesel ya. Suaminya temen kita namanya Miles adalah manusia brengsek. Dia sering selingkuh, suka bohong, dan baru-baru ini istrinya harus nebus dia keluar dari penjara untuk kedua kalinya. Anjir, untuk kedua kalinya. Gila ya. Jadi si Robert ini tuh ketangkep gara-gara dia tuh suka nyolong barang. Anehnya mereka berdua tuh bukan keluarga yang susah, tapi entah kenapa suaminya suka nyolong. Mereka punya 2 anak, jadi teman kita nggak mau cabut atau cerai. Tapi gara-gara Robert, sekarang dia nggak punya pilihan. Dia kabur sementara di rumah teman kita yang lain. Soalnya dia dipukulin sama suaminya gara-gara ketahuan ngomongin si suaminya dari belakang. Anjir, jahat banget anjir. Jahat banget anjir. Miles juga ngirim videonya ke semua circle pertemanan kita. Jadi semuanya tahu nih. Untungnya gue selalu terbuka soal masalah ke Elliot. Jadi dia gak kaget pas nonton videonya. Tapi gak semua teman-teman kita itu punya hubungan setransparan itu sama keluarga atau pasangannya. Iya. Daniel juga bikin semuanya jadi lebih hancur. Soalnya malah belain si Robert. What? Dia bilang ke teman kita kalau dia gak seharusnya konfront Robert. Seharusnya dia tutup mulut aja. Mereka akhirnya ribut besar. Setelah itu semua orang putus hubungan sama Daniel. Gue sekarang lagi ambil cuti beberapa hari. Jesse, teman kantor gue yang di awal tadi, chat gue bilang kalau Robert datang dengan sifat yang gak enak dan nanya kapan gue balik. Gue nanya kenapa dia nyariin gue. Terus si Jesse nelpon gue dan bilang kalau Robert adalah bapak dari anaknya. Gue basically bilang, ya no shit anjir. Tapi kenapa dia nyari-nyari gue sekarang? Apa gue masih jadi kambing hitam di kantor? Nah, Daniel sekarang berubah sikap. Soalnya semua teman di kantor jadi musuhin Robert. Dan maksa dia buat minta maaf. Daniel kehilangan semua teman-temannya soalnya dia gak pernah ngungkapin soal kamera CCTV itu. Bahkan keluarganya sendiri mikir dia tuh brengsek. Tapi entah kenapa gue masih dianggap salah. Cuman gara-gara gue gak mau langsung tes DNA di awal. Jadi teman-teman kantornya masih ini nih, masih hot nih sama si Opi. Nyebelin banget ya? Nyebelin banget. Maksudnya lu udah ketahuan salah, lu bikin masalahnya seheboh ini, terus giliran udah ada bukti segala macam, lu masih tetap disalahin. Iya, masih mau cari-cari ini. Ini kantornya toxic sih. Iya Fix. sih. Nah, jadi dia bilang, gue udah ngirim lamaran kerja di kantornya Elliot. Kalau bisa gue mau pindah kerja ke sana aja. Jaraknya hampir sama dari rumah kita, tapi ke arah yang berlawanan. Gue sebenarnya nggak pengen mutusin hubungan sama Daniel. Tapi gue juga nggak mau nerima chat yang abusive atau ditelepon denger dia ngomel sama gue dan nyalahin gue atas semua yang sudah terjadi. Gue udah cukup dengan Daniel dan Robert. Cukup dengan situasinya secara keseluruhan. Gue udah blokir mereka dari semua akun sosmed yang gue punya. Dan kalau gue udah dapat kerjaan ini, gue bakal langsung cabut dari kantor gue sekarang. Yes. Do it girl. Do it girl. Nah terus ada update lagi nih yang terakhir. Temen gue yang dipukulin sama suaminya udah lapor polisi. Nah, kata polisinya dia bisa nangkep si suami brengseknya dia ini karena atas dasar KDRT.
Dimana dia sekarang emang udah ditangkap tapi ditebus sama keluarganya yang sama brengseknya. Anjir. Buat kasusnya si Robert, si polisi bilang kalau di negara bagian kita itu ternyata nggak butuh persetujuan kedua belah pihak gitu loh buat ngerekam. Selama itu bukan di dalam ruangan yang bersifat privasi seperti kamar mandi. Jadi Robert tetap nggak bisa ditangkap karena memang nggak melanggar hukum. Serius? Itu Iya. nggak melanggar hukum? Maksudnya Enggak. kayak lo nge-share video orang lain tanpa persetujuan orang lain? Mungkin ini kali ya, dia nggak bisa dituntut atas perekaman videonya. Tapi kalau ada temennya mau nuntut dia atas pencemaran nama baik. Nah itu, ya maksud gue itu. itu Gue nggak tahu kali. sih di luar negeri kayak gimana loh. Itu Ya. kali. Cuma kayaknya kalau di kita dapat ITE Udah ya. sih, iya udah Iya, kena langsung sih. ITE ya. Udah kena sih. Pencemaran nama baik dan lain-lain segala macam. Terus ada orang yang ngomong nih, ini top comment Zol. Jadi dia bilang, ada bagusnya lu cabut dari kantor lu sekarang juga. Bahkan lu harus cabut dari kota lu kalau bisa. Karena memang lu tuh udah done gitu loh sama Robert, sama Daniel. Tapi belum tentu Robertnya yang done sama lu. Anjir bener. Anjir, Bener. Tuh orang iya kan? soalnya udah Psycho menuju banget, cuy. psycho sih. Iya kan? Iya, dia bisa Anjir. nyari-nyari yang lain apalagi. Kan nggak tahu kan kalau misalnya tiba-tiba lu lagi jalan di tengah jalan terus ditusuk ya kan anjir, atau iya. apa. Kan udah dendam banget nih. Iya Hidupnya si sih. Robert kan hancur. Bener. Iya kan? Keluarganya udah nggak ini sama dia, temen-temennya musuhin. Iya, pasti udah kena mental banget Iya, sih si Robertnya. Iya, cabut men. Cabut sih, kabur sih, men. kabur secepatnya, ganti Bawa kota. Elliot. Iya, Ya ampun, seremnya orangnya. serem banget cuy. Iya. Makanya kayak kita nggak pernah tahu guys, psycho tuh ada di mana-mana ternyata. Takut banget. Takut banget cuy. Takut banget. Ya orang-orang kayak Robert ini kayaknya banyak ya ditemuin di mana-mana ya ternyata. Gitu ya. Lo pernah ketemu nggak sama orang kayak gini? Yang psycho itu enggak sih harusnya. Enggak Enggak sih. ya? Enggak sih. Enggak lagi. Lo gimana? Sebenarnya gue udah cerita ini di TikTok. Oh gitu. Iya, yang gue bilang kayak apa namanya? Menurut gue kita tuh pacaran tuh sebelum married gitu ya. At least harus 3 tahun sama pasangan kita. Iya. Iya. Iya, Ini tuh betul. cerita itu tuh setelah Iya. gue ceritain ini sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Temen gue yang itu kan udah sesuai banget tuh Zol. Duitnya habis. Iya. Terus kayak harus bayar utang istrinya segala macam. Terus diselingkuhin lagi. Ternyata emang ini cewek tuh ngincer exit way tercepat gitu loh. Untuk biar kayak utangnya tuh bisa dibayarin sama orang lain gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, jadi gue ceritain cerita selanjutnya aja deh. Kalau kayak gitu. Jadi gini guys, ya kan ceritakan dari TikTok ya. Jadi gue ceritain cerita selanjutnya aja yang kayak gue belum sempat ceritain. Oke. Jadi setelah si cewek ini cerai sama temen gue, dia kayak nggak nyampe seminggu udah married lagi. Hah? Sama orang yang dibawa sama dia ke kontrakan temen gue ini diam-diam. Seminggu. Gimana married seminggu? Gila kan? Kayak di KUA doang gitu. Iya nggak tahu deh gimana. Pokoknya udah married. Kayak dia emang nyari. Dia tuh kayak programnya tuh lompat dari cowok ke cowok gitu loh. Buat bayarin utang. Utang dia gede banget sih 500 Iya, juta. 500 juta. Anjir capek banget anjir kayak hidup kayak gitu ya. Tapi seminggu coy. Terus yang cowok yang di married ini emang gak tahu ceritanya apa? Enggak sih kayaknya. Soalnya emang lidahnya nih cewek tuh halus banget Zol. Oh, baik. Emang bener-bener kayak apa ya? Gue aja tuh kalau diajak ngomong sama dia tuh, makanya kan gue sampai percaya kayak mobil gue tuh dibenerin sama dia kan. Kayak omongannya tuh kayak udah diem tenang aja, ya pasti beres kok apa segala macam. Terus kayak ya udah mungkin si Duda cuy. Oh ya. Duda mungkin si Duda ini kayak udah tahu gitu kan. Kayak tajir gitu. Nggak tahu gitu, nggak tahu kalau misalnya si programnya kayak gitu. Jadi ya udah deh. Si teman gue sih sekarang cuma ketawa-ketawa aja ya udah mampus deh tuh. Masih nggak sampai sekarang? Apa tuh? Mereka married? Masih. Oh masih? ya. Udah lunas belum ya utangnya? Gue kepo anjir. Kepo anjir. Udah lunas belum ya? Anjir, takut sih. Maksudnya Tapi kayak tajir nggak yang baru? nggak tahu. Nggak tahu. Tapi sih gue rasa sih sama nggak benernya sih. Soalnya pastinya si Duda ini tahu kalau kan dia udah sering esek-esek nih datang ke kontrakannya temen gue kan. Iya. Pasti tahu lah maksudnya tuh cewek udah married. Orang banyak foto-foto temen gue dong kayak di ruang tamu gitu. Jadi mereka esek-eseknya di ruang tamu Zol. Jadi masuk terus kan kayak ada sofa gitu kan. Biasa dong sofa kayak ada apa sih foto-foto married apa segala macam.
Iya. Berarti dia lihat gitu loh dan ya udah ngewe di situ. Anjir. Cerita-cerita kayak gini tuh bikin gue parno tau gak sih? Sumpah. Karena yang di sekeliling gue juga banyak lah, maksudnya beberapa orang yang udah married terus kayak cerita yang aneh-aneh, entah itu temennya atau apa, yang baru married berapa, kayak 6 bulan udah selingkuh, gue menyaksikan sendiri kayak gitu. Anjir. Iya banyak lagi kayak gitu. Bahkan ada juga temen gue ya. Spill dong. Ya, gue mikir nih. Gimana? Ini soalnya kalau temen gue, circle terdekat gue denger, dia tahu sih, akan tahu sih ini siapa. Gimana? Jadi dulu gue tuh kayak punya temen, ya friend zone gitu loh, temen yang kayak gue suka sama dia, terus kayak dia tahu gue suka sama dia, tapi dia nge-friend zonein terus. Oke. Dalam jangka waktu yang lama. Oke. Terus gue nggak tahu kenapa, nah gue kan dari dulu kayak jarang punya pacar gitu loh, yang kayak kalau punya pacar juga nggak terlalu lama, terus yang kayak singlenya bisa lama gitu kan. Nah dia tuh yang tipikal punya pacar terus, Dim, dan nggak pernah ke gue anyway gitu. Jadi kayak kita pergi segala macam bareng gitu, biasa aja, as teman aja. Cuma gue akuin gue naksir sama dia dulu. Terus tiba-tiba waktu itu kita udah agak-agak senggang, tapi dia suka yang nge-reach out gue gitu loh, segala macam, ayo ngajak jalan. Tiba-tiba aja, terus kayak hilang. Dalam waktu beberapa bulan, tiba-tiba ngabarin gue dia udah tunangan. Oke. Iya kan. Terus gue yang kayak ya udah, bye gitu kan. Ya udah bla 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 segala macam, congrats, tapi gue gak datang ke acara pernikahannya dia. Terus dia bilang di situ, iya gue sebenarnya ini teman SMP atau teman SMP-nya dia, dan dia nggak pacaran, dia langsung nikah gitu aja. Anjir, beli kucing dalam karung banget. Itu yang gue bilang lagi. Itu yang gue bilang. Nah, gue langsung to the point ke ceritanya ya. Selang 6 bulan kemudian dia ngajak gue ketemu lagi. Udah married? Udah married. Anjir. Udah married. Dia tuh ke gue yang ngajak kayak ketemuan tuh as in... Enggak, gue gak pernah kayak gitu. Gak pernah. Okay. Karena gue tuh kalau jalan tuh bener-bener yang kayak di friendzonein secara kayak temen, tapi dia tahu gue naksir sama dia gitu loh. Gitu doang. Gue gak pernah ngapa-ngapain sama dia juga. Oke. Dan dari situ tuh dia yang bener-bener yang kayak, ayo please ketemu. Ya gue gak mau dong. Udah ada istri. Iya. Dia sampai gue depresi banget nih, gue lagi mau cerita sesuatu sama lo kayak gitu loh, yang alibinya. Iya. Lo cewek-cewek kalau misalnya ada cowok yang udah beristri atau punya pacar kayak gitu, udah jangan cari penyakit guys. Iya, itu di red flag. Gue nggak tahu sih boleh ngomong ini apa enggak, semoga sih dia nonton ya. Cuma yang dia sih ngakunya ke gue kayak ya karena baru banget kenal sama tuh cewek, jadi dan ini juga ceweknya yang alim, super alim, dan gue tahu dia bandel gitu ya. Jadi dia nggak cocok di ranjangnya. Aduh, itu paling males sih. Iya kan. Paling males sih. Tapi gue sebelnya ya karena baru 6 bulan. Seharusnya masih anget banget kan. Iya, masih anget banget, lo masih bisa yang komunikasiin segala macam. Gue nggak tahu ya kayak permasalahan mereka apa aja, dan gue juga nggak mau tahu anyway. Gue baru yang kayak ngelimitin dia mau komen di IG gue atau segala macam tuh, gue juga balasnya yang biasa aja gitu loh. Iya. Cuma ya itu sih bikin gue yang kayak was-was gitu loh, kayak nanti kalau misalnya udah married kayak gini gak ya laki gue gitu. Bener sih, mesti 3 tahun sih. Iya. At least bisa lama kan. Tapi kalau di terus sini temen lu sekarang gimana? Cerai? Enggak lagi. Enggak lagi masih meratapi tapi nasib. masih sampai sekarang masih yang benar-benar masih terus-terusan ngajak ketemu, terus yang kayak aduh guys, please stop dong, nggak kayak gitu. Mending lu komunikasi sama bini lu terapi, lu couple terapi kan, lu ngomong gitu kayak permasalahannya apa, lu nggak cocoknya in bed gimana, bisa nggak sih dicocokin atau gimana. Gue sih berharap dia nggak nonton ya, tapi kalau misalnya dia nonton kayak dia tuh sampai pernah ngomong gitu ke gue kayak dia pernah ngirimin kayak meme gitu. Intinya tuh meme-nya tuh kayak anjir kalau gue tahu dulu lu suka sama gue. Intinya dia nyesel banget gitu loh. Lah kan dia tahu. Iya. Aneh anjir sekarang nyesel. Mana aja lo anjir. Iya. Sumpah dia berkali-kali ngomong kayak gitu, yang kayak gue nyesel banget sih dulu. Cuma yang kayak enggak lo gak bisa sama gue, udah intinya itu. Tuh dengerin tuh. Stop sending me those reaction di udah Instagram. Udah gak nyaman. Jangan jadi harassment. Iya, jatuhnya tuh jadi kayak gengges. Banyak sih yang kayak gitu. Bininya gimana? Gak tahu, gue gak kenal juga. Ya beberapa circle gue sih kenal dan taunya yang emang baik aja. Anaknya baik, lugu, polos, islami banget gitu. Cuma yang
ya gitu deh, gue nggak pernah nanya sama sekali Dim. Jadi kalau misalnya dia ngechat segala macam paling gue kayak ya gue oke, iya, aja. Ngajak ketemuan masih sering sampai sekarang. Walaupun sudah ditolak berkali-kali. Ya, ada yang seperti itu. Tapi lu udah pernah ngomong maksudnya yang serius nggak sama dia? Kayak maksudnya kayak gue tuh gak nyaman lu kayak gini. Oh enggak sih, gue belum pernah gitu. Oh berarti baru di sini nih. Iya, di sini terungkap. Iya, jadi kalau dia nonton tuh harusnya lu tahu ya. Jadi gue bener-bener kayak gak nganggep aja gitu kalau misalnya dia nanya apa. Kadang-kadang dia bisa yang kayak nanya kayak berminggu-minggu nanya apa segala macam di komen lah story gue bla bla bla. Gue berbalas kayak satu, oh iya, gitu doang. Jual mahal banget, padahal kayak ya udah lo stop lo gitu. Gengges sih. Gengges sih. Tapi emang kalau relationship tuh paling tricky dan paling gue nggak ngerti lagi sampai sekarang yang kayak saking banyaknya cerita orang macam-macam gitu loh Dim, kayak ada yang menganggap ini benar itu salah, yang ini benar itu salah kayak gitu, sampai gue yang kayak ini masing-masing emang orang perlu develop caranya atau patternnya dia sendiri pasti. Iya. Menurut gue ya kesalahan terbesar orang soal relationship ya adalah mereka itu pengen langsung happily ever after. Mereka tuh nggak mau put in the effort, the time untuk build each other gitu. Karena memang ya gimana ya, kita ini kan pasangan adalah kan dua manusia yang berbeda dari background yang berbeda, digedein sama orang tua yang berbeda. Jadi satu, pasti bentrok dong. Nggak mungkin nggak ada friction sama sekali. Nggak mungkin, betul. Kalau misalnya kalian nggak punya waktu buat ngedevelop each other, kalian nggak bisa ngerti each other, ya gimana gitu loh. Kalau misalnya kita itu cuman ketemu pas pacaran doang. Kita itu kan kalau ketemu pacaran kan kita udah dandan, udah ready, udah siap, udah segala macam. Kita tuh nggak menunjukkan sisi jeleknya kita gitu loh. Betul. Sedangkan pas waktu udah married, udah serumah seranjang, semuanya kan keluar tuh, ya kan, tai-tainya, males-malesnya, apalah semuanya. Nah kadang-kadang orang tuh kaget, shock gitu loh. Anjir, lu pas waktu pacaran kok kayaknya ini banget, oke banget gitu ya. Pas waktu udah married kenapa lu jadi kayak ini gitu. Iya. Kadang-kadang orang tuh pengennya kayak, ya udah lu harus ngertiin gue dong. Iya. Apalagi orang-orang yang langsung nyemplung married. Wah, gue nggak bisa sih. Wah, gue nggak rekomen sih. Kemarin banyak banget Zul yang komen kayak, ma bapak gue ini kok langsung married terus mereka masih happy aja. Ma bapak lu society-nya kayak kita sekarang gak? Nah gitu. Itu semuanya banyak. Bisa jadi ma bapak lu dua-duanya normal cuy, gak toxic. Sekarang kan udah banyak yang psycho nih. Tadi kita udah ngomongin nih. Kalau lu tiba-tiba dapet yang kayak Robert, males banget anjir. Atau istri kayak Emmy, mati gak lo? Bye. Beresin tai kucing, anjir. Capek banget anjir. Iya capek banget, tapi gue setuju sih. Kayak gue tuh value the process sih. Iya. Benar-benar value the process. Dan gak semua orang main kayak gitu Zol. Mereka pikir tuh, bahkan banyak ya temen gue tuh yang pemikiran masih kayak gini. Misalnya dia punya permasalahan nih sama pacarnya pas waktu masih pacaran. Mereka tuh punya pemikiran, nanti bakal berubah kok pas udah married. Mereka pikir married itu end goal. Padahal bukan. Married is just one itu formalitas anjir. Because nothing change. Banyak orang yang mikir setelah lu married everything change. Padahal nothing change. Sama aja. Cuman bedanya ya lu punya buku nikah aja selesai. Kayak orang tuh gak sadar gitu loh. Kayak gue bilang sama Cindy, kayak nothing change. Jadi apa yang kita bangun sekarang sama pas udah married itu sama aja. Itu yang di build ketika gitu. Sama ya, benar-benar. Jadi kalau kita gak buildnya dari pas waktu pacaran, justru kita malah makin gila pas waktu married. Soalnya kan berasa terkekang banget loh Zol. Maksudnya lu udah kekunci sama nih orang dan seandainya bentrok, wah udah there's no way out. Iya. Harus mengerti dari awal berarti. Gue tuh pernah, gue lupa ini tuh kayak quotes gitu. Bukan quotes sih sebenarnya. Jadi gue pernah baca gitu, gue lupa di Instagram atau di mana dia bilang, gue itu bingung sama orang-orang yang congratulate orang yang menikah. Padahal gini, analoginya adalah lo nggak pernah bertepuk tangan ketika orang itu lomba lari di garis start. Lo itu akan congratulate orang ketika dia tuh udah finish. Udah 50 tahun married, hebat. 25 tahun married tuh, itu hebat gitu kan. Cuma di pernikahan doang, orang baru di garis start, lo udah congratulate, udah kasih ucapan selamat. Itu miskonsepsi ya sebenarnya. Iya. Dan gue tuh ngerasa, oh man iya ya. Gue pikir tuh kayak, karena yang tadi lo bilang, banyak yang merasa
marriage itu kayak end goalnya mereka. Iya. Padahal itu tuh started of everything gitu kan. Iya kan, itu baru awal mulanya. Kenapa lu udah yang kayak ngerasa wah semuanya udah lengkap nih hidup gue karena gue udah menikah gitu. Banyak banget orang yang miskonsepsi terus malah jadi nggak puas sama pasangannya, malah punya ekspektasi yang nggak realistis. Iya kan? Oh, lu kan suami, lu seharusnya gini. Oh, lu kan istri, lu seharusnya kayak gini. Enggak anjir, itu kan cuman kayak formalitas doang. Iya kan, title suami. Konstruksi yang dibangun. Iya, title suami dan title istri itu kan cuman stereotyping sebenarnya. Betul. Iya kan? Banyak orang yang kayak ngejudge gitu, sekarang jadi suami gak kerja. Terus istri lo yang kerja. Terus malah kayak dijudge gitu kan. Kayak, lu kan seharusnya nyari nafkah gitu. Lah, ya emang kenapa kalau gue mau jadi stay at home dad? Iya benar-benar. Kalau emang istri gue suka berkarir, kalau gue emang jelek berkarir. Iya, gue nggak merasa hal itu sebuah konsep yang salah. Iya, gue merasa kayak lu kan expecting tentang equality dan segala macam harusnya bisa dibalik posisinya. Iya. Tapi ya gitu, karena memang society kita itu konservatif guys, konservatif society kita. Jadi ya banyak orang yang masih terbelenggu ya kata tepatnya, terbelenggu gitu. Role-nya tuh dikotak-kotakin. Iya. Padahal seharusnya nggak kayak gitu. Bisa aja si ceweknya nggak jago ngurus anak, yang jago ngurus anak lakinya. Iya benar. Iya, ceweknya nggak jago beres-beres gitu kan. Kayak di kantor aja, maksudnya masa markom lu taruh di finance, itu kan bego gitu loh. Benar. Ya kalau lu emang jagonya di markom ya di markom aja. Gitu. Kenapa lu harus? Iya. Betul. Kenapa? Cuma karena kayak trying to fit yang the social social construction itu. Jadi lu harus melakukan sesuatu yang lu nggak bisa gitu. Ikan disuruh jalan kaki ya kan nggak mungkin. Betul. ada. Susah sih kalau relationship panjang sih. Panjang sih. Gue bisa nonstop sih ngomongin ini Zol. Kayak soalnya gini, gue itu kan anak bungsu ya. Dan kakak gue tuh ada 2. Dan kayak mereka kan ya maksudnya ya pastilah setiap marriage have its own problem gitu lah. Jadi gue tuh jadi adik tuh sering ngeliat gitu loh ke atas kayak kakak gue yang satu tuh problemnya tuh di sini, kakak gue yang satu lagi tuh problemnya di sini. Jadi gue tuh jadi kayak banyak belajar gitu. Gue dalam hidup gue tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kalau gue sama Cindy tuh gue tuh nggak boleh kayak menanamkan kayak konstruk yang rigid gitu loh di dalam kayak kita ngejalanin kehidupan. Karena semuanya tuh kita harus bisa fluid dan kayak ngikutin. Ya kita tuh jagonya di mana gitu loh. Kayak misalnya gini Rizal, gue sama Cindy yang masak tuh gue, bukan Cindy. Gue tahu lagi. Gue tahu lu bisa masak. Cindy tuh nggak pinter masak. Dia tuh cuma bisa masak telur, Indomie sama sambal udah. Kayak gue. Jadi kayak maksudnya terus kayak banyak banget orang yang kayak ngehina gue. Kayak iya. Serius lo? Lu masa mau sih sama sumpah Zol? Temen gue pas waktu gue cerita kayak gue nih sama si Cindy gini. Terus kayak gue cerita dong, Cindy nggak bisa masak. Kok lu bisa sih mau sama cewek kayak gitu? Cewek tuh itu kayak bare minimum harus bisa masak, tau gak sih? Oke. Wow. Ya elah bos, lu ketinggalan zaman amat pemikirannya. Ya terus kalau misalnya dia gak bisa masak gimana? Kan dia good at other things. Iya betul. Iya kan? Sebel gue kalau kayak gitu. Trigger banget gitu pasti. Iya, gue ketrigger kalau kayak gitu anjir. Kayak ya oke lah, misalnya orang itu punya asumsi kayak masa kan kalau misalnya lu tinggal sendiri apa segala macam lu jadi bisa mandiri bla bla bla. Oke, untuk meningkatin skill lo apa segala macam kalau lu pengen kayak gitu. Tapi kan orang masing-masing kan. Kalau misalnya gue bisa afford untuk Gojek tiap hari ya kenapa? Ya udah, iya kan? Kenapa men gitu. Gue mau nyari duit sebanyak-banyaknya biar gue bisa afford kayak gue enggak harus capek-capek. Iya kan? Ada yang memilih untuk kayak gitu, tapi ada juga yang kayak emang gue hobi masak. Lah gue cowok emang kenapa? Emang kenapa? Lagian chef di luar sana kebanyakan juga cowok. Gue dihujat cuy. Social construct kita tuh kayak aneh anjir. Aneh banget. Aneh cuy. Padahal chef-chef yang terkenal kan cowok anjir. William Gozali, Chef Juna. Semuanya cowok anjir. Terus kenapa emang ya kalau gue cowok? Kalau gue cowok terus gue bisa masak, why? Temen gue juga cowok banyak banget kok yang bisa masak. Aneh gitu. Iya aneh banget. Kenapa sih lo harus kotak-kotakin gitu loh? Aduh, ketrigger. Oke guys, hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Biar apa?
biar algoritma kita terbantu, biar kita bisa berkembang. Yeay. Oh ya, buat kalian yang mau submit cerita, kalian bisa langsung post di Facebook page kita. Kayak yang gue bilang tadi, kenapa gue bikin Facebook page supaya kita semua bisa diskusi di sana. Tolong nanti jangan lupa baca community guidelines-nya karena banyak banget orang yang kayak ngirimnya cerita bokep, Zol. Sumpah, males banget kan. Kayak maksudnya kayak confession gitu cuy. Kayak sumpah kayak orang tuh kayak, aku pertama kali ditelanjangi oleh Pak. Ya elah, bosku. Enggak deh. Enggak dong. Maksudnya oke. Maksudnya kalau misalnya lu pengen menceritakan kayak sexual preference cowok lu yang aneh. Kayak misalnya cerita kelapa. Atau yang si cowok yang suka dengerin lagu aneh pas waktu dia lagi ngewek. Nggak apa-apa gitu loh. Cuman don't let it be sexual in nature banget gitu loh guys. Kayak maksudnya ya, this is a forum of discussion, bukan gitu kan, bukan kayak begituan. Oke. So, gitu aja guys. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.